Guru murid kini telah menyatukan inti mencapai tujuan. Hanya selangkah lagi menuju keabadian HM. Bagus. Ini adalah pertunangan yang diatur gurumu sejak lama. Aku menyuruhmu membatalkan 9 pertunangan ini. Kamu tidak ingin menikah. Hanya dengan membatalkan pertunangan dan memutus ikatan duniawi, baru bisa mencapai jalan keabadian. Tidak heran Anda adalah guru. Memang paling mengerti aku. Aku Xiao Linfan hanya ingin hidup bebas. Sama sekali tidak ingin menikah. Aku akan segera membatalkan pertunangan ini. Tapi itu tidak akan mudah. 9 orang ini adalah jodoh sejatimu. Jika caramu membatalkannya salah, aku khawatir mereka akan semakin menempel padamu. Kemana orangnya gawat? Kenapa anak ini tidak mendengarkanku sampai selesai? Oh, ini adalah tunangan pertama, keluarga Shen. Hei, aku beritahu kamu, wanita ini sangat cantik. Apakah kamu mendengarnya? Sangat ramai dia belum bangun sampai sekarang. Benarkah kawan? Apa yang sedang kalian lakukan? Kawan, kamu tidak tahu apa yang sedang kami lakukan. Nona besar keluarga Sen koma sampai sekarang. Bahkan dokter jenius kota Wu tidak bisa menyembuhkannya. Sampai sekarang belum ditemukan penyebabnya. Jadi tuan besar ingin menggunakan cara tradisional ini. Mencari orang dengan tanggal lahir kuat untuk menanggung bencana Nona Shen. Membantu Nona Sen sadar kembali. Jika terpilih, sisa hidupnya tidak perlu khawatir tentang makanan. Kenapa kamu berbicara dengan orang kampung ini? Pakaiannya sangat miskin. Mungkin dia orang miskin yang datang untuk mengemis. Hahaha. Selamat datang semuanya. Silakan masuk semuanya. Karena sudah datang, masuk dan lihat saja, lebih baik jika bisa diselesaikan. Anggap saja sebagai kompensasi pembatalan pertunangan. Kepala pelayan Sen. Keluarga Sen kalian juga keluarga kaya di kota Wu. Kenapa sembarangan orang dibiarkan masuk untuk menanggung bencana? Tidak peduli latar belakang, hanya melihat kecocokan tanggal lahir. Silakan semuanya, tulis tanggal lahir masing-masing di kertas merah ini. Silakan. Aduh, cukup tahu diri juga. Seorang pengemis bau. Seberapa bagus tanggal lahirnya, hahaha. Semuanya yang datang adalah tamu. Tuan Huang jangan terlalu lancang. Adik kecil ini, ayo tulis juga tanggal lahirmu. Kepala pelayan ini cukup sopan. Sudahlah, anggap saja memberinya muka. Tanggal lahir ini. Bukankah ini calon suami yang dicari nona kita? Mohon tunggu sebentar semuanya. Aku akan memberikan tanggal lahir ini kepada tuan besar. Ayah, aku tahu sedikit tentang mencari orang untuk menanggung bencana. Tapi bukan berarti mencari yang sama persis tanggal lahirnya. Dari mana kamu mendapatkan tanggal lahir ini? Apakah bisa diandalkan pada tahun-tahun awal? Aku mengenal seorang ahli. Dari tangan ahli ini, meminta jodoh sejati untuk Miao Miao. Tanggal lahir ini adalah calon suami Miao Miao di masa depan tuan besar. Tuan besar sudah ditemukan. Bagus. Itu sangat bagus. Kali ini Miao Miao kita akan selamat, hahaha. Calon suami putriku di masa depan. Bagaimana kelihatannya? Penampilannya bersih dan rapi. Pakaiannya sederhana. Sepertinya berasal dari desa. Status lebih rendah tidak masalah. Keluarga Sen kita akan menjadi pendukungnya di masa depan. Aduh. Ayo pergi. Bau miskin sekali. Bau apa ini? Bau miskin ini. Hei, kamu tidak benar-benar berpikir keluarga Shen tertarik padamu, pengemis bau kan? Dahimu menghitam. Dalam 3 hari pasti ada bencana. Kurang ajar beraninya kamu. Kamu tahu siapa aku? Di belakangku ada keluarga Huang di kota Wu. Hanya anak luar nikah yang tidak disukai. Pantas saja tidak sopan. Tunggu saja. Seburuk-buruknya aku, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa memaki seenaknya. Seburuk-buruknya aku, bukan orang rendahan sepertimu yang bisa memaki seenaknya. Benar juga. Aku tidak suka orang menunjukku ribut. Apa ini? Tuan besar, tuan besar. Tuan, Anda harus membelaku.
Entah dari mana asalnya orang ini melakukan kekerasan di tempat Anda secara terang-terangan. Ini adalah provokasi terbuka terhadap keluarga Shen. Penampilannya yang rapi dan sederhana ini, pasti orang yang tanggal lahirnya cocok itu. Adik kecil, siapa namamu? Penampilanmu sungguh luar biasa. Nanti urusan cucuku merepotkanmu. Tolong bantuannya, tidak salah dengarkan. Dia terpilih menjadi menantu. Tidak salah dengarkan, dia terpilih menjadi menantu aku, haha. Namaku Xiao Linfan, namanya juga cocok, memang benar calon menantuku. Aku malah terpilih. Lagi pula aku juga datang untuk menyelesaikan masalah. Terpilih, ya biarkan saja. Asalkan tidak mengganggu pembatalan pertunanganku. Tidak mungkin, Tuan Besar. Dia hanya orang kampung dari desa, pengemis bau yang meminta-minta. Tanggal lahirnya mungkin sangat keras. Tapi bagaimana jika berbenturan dengan Nona Shen? Bagaimana jika menyebabkan Nona Shen celaka? Tidak mungkin salah. Aku sudah minta ahli menghitungnya. Tanggal lahir adik kecil ini paling cocok dengan miao-miao kita. Pasti bisa mengubah bahaya menjadi keselamatan. Itu benar. Guru sudah bilang ini jodoh sejati. Bagaimana mungkin tanggal lahirnya tidak cocok? Ayo, ikut kakek masuk ke dalam untuk mengobrol. Pelan-pelan, Tuan Besar, Anda harus mempertimbangkannya lagi. Penampilannya seperti ini sudah habis semuanya. Kalaupun tidak berbenturan dengan Nona Shen, bagaimana jika berbenturan dengan Anda dan orang lain? Sialan, katanya sudah pasti aman. Memang begitu pengaturannya, benar ayah. Bagaimana kalau kita pilih lagi? Anggap saja aku tidak bicara, dengarkan ayah saja. Meskipun tahayul feodal tidak boleh, tapi orang yang memandang rendah orang lain lebih tidak boleh. Nyawaku meskipun tidak berharga, tapi juga keturunan langsung kurang ajar. Kamu menyindirku, cukup. Urusan keluarga Shen kita. Kapan giliran orang luar untuk berbicara? Kepala pelayan Shen, usir orang ini. Selain itu, semua orang yang datang hari ini, masing-masing dapat 1 amplop merah. Semua orang yang datang hari ini masing-masing dapat 1 amplop merah. Baik Tuan Besar, ayo. Jangan halangi pernikahan cucuku dengannya. Ayo pergi, ayo. Hei, keluar. Pergi, anak miskin ini benar-benar beruntung. Keluarga Shen Xiao Linfan. Ingatanku buruk sekali. Ayo pergi, Linfan. Aku bawa kamu menemui miao-miao. Sikap kakek ini apakah terlalu baik? Cara dia memandangku sama sekali tidak seperti melihat orang luar. Miao-miao ini cantik dan baik hati. Hanya saja terlalu fokus pada karir. Nanti butuh banyak pengertian darimu. Tidak benar, kakek ini pasti tahu tentang pertunangan itu. Jangan-jangan dia mencari orang berdasarkan tanggal lahir pertunangan. Kalau begitu, bukankah penyamaranku terbongkar? Entah terbongkar atau tidak, menyelamatkan orang lebih penting. Lagi pula yang memutuskan batal atau tidak adalah Shen Miao, bukan kakek. Hei! Hawa hitam di antara alis tidak hilang. Ini dikutuk orang. Untungnya bertemu denganku, ini masalah kecil. Berhasil. Setelah minum pil Huyuan dia akan segera sadar. Aku harus cepat kembali, jangan sampai ketahuan. Hei. Kenapa ada pria asing di kamarku? Nona, Anda sudah sadar. Aku akan memberitahu Tuan Besar. Kak. Tuan Besar, Tuan kedua Nona sudah sadar. Nona sudah sadar apa? Haha, sadar, hahaha. Aduh, surga memberkati keluarga Shen kita. Hari ini benar-benar kebahagiaan ganda, ya benar. Haha, Tuan Shen. Karena Nona Shen sudah sadar, maka aku tidak perlu terus tinggal di sini. Sikap kakek ini. Dia kemungkinan besar tidak akan setuju aku membatalkan pertunangan. Pergi dulu, tunggu saat Shen Miao sendirian. Kesempatan berhasil 1 lawan 1 lebih tinggi. Lagi pula pertunangan ini pasti kubatalkan. Juga tidak bisa membiarkanmu datang sia-sia. Ini ada 1 juta, ambillah untuk jajan. Harus kuakui keluarga ini semuanya orang baik. Saat kamu datang, cucuku langsung sadar ini berarti penolak bala berhasil. Kamu adalah penolong besar keluarga Shen kita. Ah, benar-benar hahaha, masuk akal. Begini saja kamu tinggal di sini dengan tenang. Tunggu Dr. Li kembali. Aku minta dia memeriksamu nanti. Agar tidak ada dampak pada kesehatanmu. Hei, bukan keluarga ini bukankah terlalu baik?
Tadi apakah ada orang lain yang datang ke kamarku? Tidak ada. Hanya dengar di bawah Tuan Besar mencari orang dengan tanggal lahir kuat. Orang yang bisa menolak bala untuk Nona. Orang yang menolak bala, apakah dia orang yang dijodohkan yang selalu dibicarakan kakek? Bukan itu. Aku diselamatkan oleh seseorang. Dia adalah tunanganku. Maksudmu? Maksudmu? Kakek mencarikanku kambing hitam untuk menolak bala. Siapa namanya? Seingatku namanya Xiao Linfan. Xiao Linfan. Kamu keluar dulu. Xiao Linfan, kamu menyelamatkanku, tapi tidak memberitahu identitasmu. Apa sebenarnya tujuanmu? Cobalah teh awan spiritual simpananku ini. Barang ini dulu adalah barang persembahan kerajaan. Terima kasih Tuan Besar. Aduh, kamu adalah tamu terhormat keluarga Shen kita. Memanggilku Tuan terlalu kaku. Panggil aku kakek saja seperti Miao Miao memanggilku. Kakek, hahaha. Ini biaya ganti panggilan. Di dalamnya ada 30 juta. Ambillah. Sudah pasti, kakek ini benar-benar menganggapku sebagai cucu menantu. Tanpa jasa tidak berani menerima hadiah. Aku tidak melakukan apa-apa. Ini terlalu banyak, ambillah. Kalau begini, bagaimana aku bisa membicarakan pembatalan pertunangan? Bagaimana kalau begini? Karena kita sangat cocok. Lebih baik aku mengangkat Anda sebagai kakek angkat, bagaimana? Pintar sekali aku menjadi kerabat angkat, hubungannya sama dekatnya. Tapi pertunangan ini juga bisa dibatalkan secara wajar. Jika Anda tidak keberatan. Aduh. Bocah nakal, aku sudah memberimu 1 juta. Masih ingin mengambil keuntungan dariku. Paman Shen, apa maksud perkataan ini? Aku tanya padamu, apakah kamu dan Miao Miao terikat pertunangan? Apakah kamu dan Miao Miao terikat pertunangan? Yang harus datang akhirnya datang juga. Benar, memang ada hal itu. Tapi Paman Shen, tenang saja. Hari ini aku datang bukan untuk memaksa Nona Shen menikah denganku. Aku datang untuk membicarakan pembatalan pertunangan. Apa dia ingin membatalkan pertunangan? Itu tidak boleh. Linfan, aduh, perkataan macam apa ini? Jelaskan di mana keluarga Shen tidak memperlakukanmu dengan baik. Bukan begitu kakek zaman sekarang ini. Sudah lama tidak ada perjodohan seperti ini. Menurutku urusan pernikahan lebih baik didiskusikan dengan pihak yang bersangkutan. Aku tidak percaya Nona besar keluarga kaya akan bersedia menyerahkan sisa hidupnya pada pemuda miskin yang belum pernah dia temui. Ayah Hem, perkataan ini juga benar. Lagi pula ini pernikahan Miao Miao sendiri. Benar juga, sebaiknya biarkan dua anak muda ini bertemu dulu. Miao Miao baru sadar tubuhnya belum pulih, Linfan. Ikut aku, kita temui Miao Miao bersama-sama. Tidak perlu kakek, aku sudah datang. Kakek paman kedua akhir-akhir ini membuat kalian khawatir. Benar, pandangan mata ini, sombong dan dingin, sepenuhnya menganggapku seperti udara. Dia pasti tidak akan setuju diatur menikah dengan pemuda miskin sepertiku. Miskin? Baguslah kalau sudah sadar, baguslah, haha. Miao Miao, kemarilah. Kakek perkenalkan, ini Xiao Linfan. Dia adalah penyelamat keluarga Shen kita. Begitu dia datang kamu langsung sadar. Halo, namaku Xiao Linfan. Kesan pertama saat bertemu sangat penting. Standar karakter pendukungku ini, dia pasti sangat jijik padaku kan? Pasti ingin aku pergi sejauh mungkin. Sangat berbeda dengan yang ada di kamera pengawas. Apakah dia sengaja berpura-pura? Biarlah. Halo, aku Shen Miao. Halo, namaku Xiao Linfan. Halo, aku Shen Miao, ahaha. Benar-benar pasangan yang serasi, hahaha. Ayo Miao Miao duduk di sini bersama kakek. Kakek, tadi aku sepertinya mendengar ada pertunangan. Benar, dulu aku dan tetua Linfan menetapkan perjodohan sejak kecil. Tapi aku baru saja berbicara dengan Linfan. Kami memutuskan untuk menghormati keinginanmu. Bagaimana menurutmu? Kenapa menatapku? Cepat tolak. Cepat bilang Nona ini tidak akan menikah dengan pria miskin. Ilusiku sajakah? Sepertinya dia sangat tidak ingin menerima hal ini. Aku ingin melihat apa yang dia rencanakan. Aku tidak keberatan, Hem.
Naskahnya tidak benar ini. Ini adalah Nona Shen yang tidak mengikuti alur. Memutuskan secepat ini apakah tidak terlalu gegabah? Bagaimana kalau kamu pertimbangkan lagi? Benar saja, dia sepertinya ingin merusak pertunangan ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Apakah ada orang tolong aku Mengyao? Mengyao, kamu di mana sekarang? Wanita beraninya minta tolong Mengyao. Mengyao ada apa? Mengyao sepertinya diculik. Kepala pelayan segera periksa keberadaan Mengyao. Baik Nona besar. Nama Mengyao ini kenapa sepertinya familiar? Jangan-jangan Mengyao ini dokter jenius yang terkenal di kota Wu. Dan juga dokter utama selama Miao koma. Boleh aku bertanya nama lengkap dokter Li ini adalah Li Mengyao. Gawat, benar-benar salah satu dari nai tunanganku. Pertunangan belum dibatalkan, orangnya tidak boleh terluka. Kakek, aku akan mencarinya. Hei, aku ikut denganmu. Hei, tunggu. Anak muda zaman sekarang terlalu terburu-buru, apa-apaan ini. Benar-benar. Hei, anak kedua, bawa beberapa orang ikuti mereka untuk berjaga-jaga. Baik. Ke arah kiri. Aku tahu di mana orangnya. Tenang, ada aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Benar saja, tadi di ruang teh semuanya pura-pura. Begitu merendahkan keluarga Shenku bersikeras membatalkan pertunangan. Terima kasih, bertahanlah Mengyao. Tuan muda, orangnya sudah dibawa. Kamu yang merusak kutukan yang aku pasang pada Shen Miao. Merusak rencanaku. Aku tidak melakukannya. Selain kamu, siapa lagi di sekitar Shen Miao yang memiliki kemampuan ini? Hanya kamu yang disebut jenius medis. Aku tidak tahu apa-apa. Tuan Huang di luar bilang ada urusan dengan Anda. Orang itu mencariku untuk apa? Suruh dia masuk, baik. Tuan Wei, aku. Aku dengan baik hati memberimu kesempatan, membiarkanmu menyusup ke keluarga Shen. Tapi kamu malah mengacaukan pekerjaanku. Untuk apa aku memilikimu? Tuan Wei, dengarkan aku. Aku tidak tahu dari mana datangnya orang kampung itu. Kakek itu hanya percaya pada tanggal lahirnya. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, bukankah ini manajer Li? Tuan Wei, kenapa Anda menangkapnya? Pekerjaan sudah dikacaukan, masih berani banyak tanya. Tuan Wei, aku salah, tolong lepaskan aku. Jangan mendekat, menjauh dariku. Kulitnya halus sekali. Nanti aku harus menginjaknya. Miao, tolong aku. Hemah. Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa yang berani membuat keributan di sini? Kak Miao. Hei, tenang. Ada aku, dia tidak akan kenapa-napa. Tuan Wei, itu dia orang kampung ini. Kamu yang merusak kutukanku. Benar, aku belum mencarimu. Tapi kamu malah datang sendiri. Hari ini aku akan memastikan kamu tidak bisa kembali. Ilmu hitam. Semuanya jalan sesat. Bagaimana mungkin kebetulan ini? Karena persiapanmu terlalu lama. Kemari. Hemah. Tunggu saja. Aku pasti akan kembali. Larinya cepat juga. Ilmu hitam berdarah. Bukankah sekte darah hitam sudah dihancurkan? Sudahlah. Laporkan semua pada guru. Jika langit runtuh, ada beliau yang menahannya. Di sini tidak aman. Ayo kita pergi. Oh, kebetulan aku juga punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Tenang, tubuh Nona Li sudah kuperiksa. Hanya sedikit terkejut. Sudah tidak apa-apa.
Ilmu pencabutan kutukan ini bukan hal sepele. Bawa 2 jimat pelindung ini untuk keselamatan. Apa yang kalian lakukan? Katakanlah, kamu sehebat ini. Apa sebenarnya tujuanmu datang ke keluarga Shen? Benar. Meskipun sangat berterima kasih kamu menyelamatkan kami, tapi jujurlah. Jika menolak akan dihukum berat. Sebagai tunanganmu, aku rasa aku berhak tahu. Sebenarnya apa pekerjaan tunanganku? Ya Tuhan, aku baru pertama kali melihat Kak Miao Miao begitu agresif, sangat berani. Kak Miao Miao terlalu berani, aku masih di sini. Sudahlah, aku bicara. Inilah alasanku datang. Jadi mengenai hubungan kita, aku sarankan kamu memikirkannya baik-baik, karena selain pertunangan denganmu, aku masih punya 8 lainnya. 9 hem. Kali ini pasti bisa batal pertunangannya. Aku tidak percaya ada wanita yang bisa menerima tunangannya. Punya 8 wanita lain di luar. Ini bukankah ini surat pertunanganku? Jadi tujuanmu datang ke keluarga Shen adalah Membatalkan pertunangan sudah kuduga. Kak Miao Miao, jangan-jangan kamu sudah tahu sebelumnya. Aku tidak percaya di dunia ini ada pria yang tidak bermimpi punya banyak istri. Ini yang kamu tidak mengerti. Aku adalah seorang kultivator. Di hatiku hanya ada jalan pencerahan. Urusan cinta duniawi seperti ini hanya akan mempengaruhi kecepatan kultivasiku. Jadi 9 pertunangan ini semuanya akan kubatalkan. Sudah bicara sejelas ini. Sekarang bersedia membatalkan pertunangannya kan? Sekali membatalkan 2 pertunangan. Maaf, pertunangan ini. Sekarang masih belum bisa dibatalkan. Kenapa? Kakek sudah mengumumkan tentang kesadaranku dan pernikahanku. Harga saham grup Shen pasti akan melonjak. Tapi jika tidak lama setelah itu terdengar kabar pembatalan pertunangan kita, harga saham akan anjlok. Reputasi keluarga Shen di kota Wu akan sangat terpukul. Aku mengerti maksudmu. Semua orang tahu bagaimana aku bisa masuk. Jika aku pergi, keluarga Shen kalian akan dicap habis manis, sepah dibuang. Melempar batu sembunyi tangan Hem. Kenapa bisa begini? Aku hanya ingin membatalkan pertunangan. Kenapa bisa melibatkan begitu banyak hal? Sungguh merepotkan. Jelas-jelas tokoh utama di novel. Semuanya didatangi orang untuk dibatalkan pertunangannya. Kenapa aku tidak pernah menemui hal baik seperti itu? Tenang saja, tunggu aku kembali ke grup, menstabilkan situasi Hemem. Saat itu aku akan membatalkan pertunangan denganmu. Selama masa itu, sebagai kompensasi, semua kebutuhan dan pengeluaranmu, aku yang tanggung. Bahkan aku bisa menjadi tamengmu. Membantumu membatalkan pertunangan dengan orang lain. Huang Xiun. Ini adalah target pembatalan pertunangan pertama yang kupilihkan. Aku pastikan kamu berhasil membatalkannya. Terasa sangat familiar. Sikap percaya dirinya ini sepertinya pernah kulihat. Kartu ini adalah kartu tambahanku, tanpa batas. Gunakan saja sesukamu. Setelah semua urusan selesai, aku akan memberimu 30 juta lagi sebagai uang pesangon. Lagi pula aku juga harus tinggal di kota Wu. Ada makanan, tempat tinggal dan uang. Tidak rugi, baiklah kalau begitu. Selamat bekerja sama. Tapi kenapa tidak membatalkan pertunangan dengannya dulu? Aku Hem, jangan-jangan kamu ingin menikah denganku. Tentu saja aku tidak ingin. Ada harapan, sudah kubilang. Bagaimana mungkin ada wanita yang rela berbagi pasangannya dengan orang lain? Setidaknya, kalau begitu kita batalkan saja sekarang. Ah, tidak boleh. Meskipun aku tidak ingin menikah denganmu, tapi juga tidak bisa membatalkan pertunangan sekarang. Aku tidak mau menjadi orang pertama yang kamu batalkan pertunangannya. Kalau ini tersebar, mau ditaruh di mana wajahku? Setelah Huang Xiun membatalkan pertunangan denganmu, Meng Yao juga akan membatalkan pertunangannya denganmu. Benar, Kak Miao Miao paling mengerti aku.
Jadi setelah berputar-putar, tetap harus mulai dari Huang Xiun ini. Tenang, aku sudah mengaturnya. Besok ada rapat proyek keluarga Huang. Kamu ikut aku ke kantor. Aku jamin kamu berhasil membatalkan pertunangannya. Kenapa ada firasat buruk? Tapi dia begitu percaya diri. Seharusnya tidak akan ada masalah. Oke, aku percaya padamu sekali ini. Besok di grup Sen pembatalan pertunangan Huang Xiun. Kamu yakin dia akan setuju membatalkan pertunangan denganku? Tenang saja. Selama Huang Xiun masih ingin menjadi kepala keluarga Huang, suaminya hanya bisa orang yang masuk ke keluarganya Hem. Dia sama sekali tidak akan membiarkan surat pertunangan yang tiba-tiba muncul ini Hem mengacaukan rencananya. Kalau begitu, baguslah. Maka sepertinya ini sudah pasti. Dipanggil menolak bala tiba-tiba menjadi tunangan. Ini bukankah seorang pria yang ikut keluarga istrinya? Nona Huang, perhatikan kata-katamu. Lin Fan tidak ikut keluarga istrinya. Kelihatannya juga orang yang sombong. Sama seperti yang dikatakan Shen Miao, pasti berhasil dibatalkan ini. Jika datang untuk membicarakan proyek, kita bisa ke kantor. Aku datang mewakili keluarga Huang. Mengenai hilangnya sepupuku Huang Kai. Meminta penjelasan dari keluarga Shen. Kalau hilang lapor polisi sana, apa hubungannya dengan keluarga Shenku? Direktur Shen pura-pura tidak tahu. Terakhir kali dia muncul adalah di keluarga Shen kalian. Lalu kenapa aku juga tidak akan mempersulitmu? Proyek di kota selatan itu, aku ingin keluarga Shen mengalah 1 poin. Ternyata anak luar nikah itu cuma alasan, mengambil kesempatan dalam kesempitan baru tujuan aslinya. Tapi kebetulan sekali kepala pelayan. Tanda tangani ini. Aku akan menyetujui permintaanmu, mengalah 1 poin padamu. Surat perjanjian pembatalan pertunangan. Apa-apaan ini? Sederhananya aku dan kamu ada pertunangan. Pak tua ini benar-benar licik. Mengatur pertunangan untukku sejak awal, hanya ingin kelak membuangku. Secara sah dari keluarga Huang. Cocok, reaksinya cocok semua. Pertunangan ini pasti batal. Jadi bagaimana pendapat Direktur Huang? Situasi yang saling menguntungkan. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Berhasil. Tapi, keuntungan 1% itu. Shen Miao tidak pernah melakukan bisnis yang merugikan. Pasti ada alasan yang tidak aku ketahui di baliknya. Tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Uji dulu batas bawahnya. Lalu kamu mau berapa? 3 poin Hem. 30%. Setujui dia, nanti aku sendiri yang akan mengubah feng shui rumahmu. Tidak peduli berapa banyak kerugian formasi penarik kekayaan. Aku akan menggantinya untukmu. Dia begitu terburu-buru ingin menyingkirkan pertunangan ini. Kalau begitu aku. Baiklah. Baik, aku setuju. Menarik. Sepertinya tunangan murahan ini tidak sederhana. Baru kenal 1 hari. Sudah membuat Shen Miao mendengarkannya. Baik, aku tanda tangan. Berhasil, akhirnya berhasil. Nona gawat. Nona Li celaka apa? Li Mengyao. Jangan mendekat. Bala bantuanku akan segera tiba. Nona tenang saja. Kemarin Aula Syekh Xiao kami kurang baik dalam menjamu untuk menunjukkan permintaan maaf. Ketua Aula kami khusus mengundangmu kembali menjadi tamu, tidak perlu. Tidak usah repot-repot. Aku terima niat baiknya, Kak Wu, kenapa banyak omong? Langsung ikat saja, tamatlah riwayatku. Aku belum pernah berpacaran, tidak ingin mati secepat ini. Kamu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian ini orang-orang Aula Cik Xiaoya. Gadis kecil dari mana ini? Meskipun kamu tahu sedikit. Tapi apa pantas menantang Aula Cik Xiao kami, meskipun tidak menangkap bocah bernama Xiao Linfan itu. Tapi menangkap kalian berdua seharusnya bisa untuk laporan. Saudara-saudara serang Ada apa kali ini benar-benar tamat? Kamu lihat jimat dari kakak seperguruan. Hanya dia yang bisa membuat jimat pelindung sehebat ini.
Aku masih punya banyak makanan enak yang belum dimakan. Aku masih punya banyak pasien yang belum diselamatkan. Tidak apa-apa sekarang. Gadis sialan ternyata pura-pura lemah. Hati-hati, itu ilmu hitam. Aku pernah melihat ini. Cepat Nona, kamu cepat maju dan pukul dia. Hahaha, percuma. Aku sudah banyak rugi. Bagaimana mungkin tidak ada persiapan? Gawat-gawat, Nona, apakah kamu masih punya cara yang hebat? Cepat keluarkan. Hei, hawa hitammu ini pasti sangat kuat. Harta karun apa ini? Panji 10.000 jiwa. Panji 10.000 jiwa. Tidak disangka, Nona yang dingin ini juga orang yang kejam. Bukankah itu sangat hebat? Nona, cepat gunakan. Karena jiwa di dalamnya sudah disucikan. Sekarang kugunakan untuk menyimpan barang. Di dalamnya banyak barang pribadi. Aku tidak ingin dilihat orang. Sudah saat seperti ini masih mempedulikan hal itu. Tidak usah takut karena... Hahaha. Terimalah serangan ini. Inilah akibatnya melawan Aula Shixiao kami. Tumbanglah. Karena kakak seperguruan datang. Ah. Bagaimana mungkin kamu sekuat ini? Lin Fan, terima kasih. Kamu menyelamatkanku lagi. Lalu apakah kamu bersedia membatalkan pertunangan denganku? Katanya kebaikan besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Aku akan menyerahkan diriku padamu. Kalau begitu kamu membalas kebaikan dengan kejahatan. Bisa bicara tidak? Nona ini cantik dan baik hati. Kamu malah ingin menerimanya, Hem. Kita sudah sepakat jika Huang Xiun tidak batal, aku juga tidak batal. Beraninya kamu bilang begitu. Kalau bukan karena kamu, Huang Xiun itu awalnya sudah berniat tanda tangan. Hanya karena kamu celaka menunda urusan. Sekarang aku khawatir terjadi sesuatu di luar rencana. Kakak seperguruan Qianyu, kenapa kamu juga ada di sini? Datang lagi satu pertunangan belum berhasil dibatalkan. Tunangan malah bermunculan satu demi satu. Guru menyuruhku turun gunung membantumu membasmi Aula Cixiao. Pak tua itu membasmi Aula Cixiao itu palsu. Menyuruhmu datang untuk menikah denganku itu benar. Shen Miao, Shen Miao. Benar-benar semua hal baik diambil olehmu. Nona Huang, kamu sudah tanda tangan. Ah, gerakan ini sangat familiar, tidak mungkin. Pertunangan ini tidak akan kubatalkan. Kenapa? Ayo. Tuan gawat. Nona-nona dia menghilang, Hem. Strategi memancing harimau turun gunung yang bagus. Sepertinya tujuan Aula Shixiao dari awal sampai akhir hanya Shen Miao seorang. Orang kenapa? Jangan-jangan Kak Miao Miao punya harta karun di tubuhnya. Karena fisiknya. Shen Miao memiliki fisik yin misterius. Bagi jalan sesat itu adalah harta karun. Kalau begitu Kak Miao Miao sangat berbahaya, kan? Tenang saja. Sebelum pergi aku sudah menyiapkan jimat pelindung untuknya. Sebelum keluar rumah, Kak Miao Miao khawatir padaku dan memberikan jimatnya padaku. Maafkan aku. Sudahlah, ini bukan salahmu. Sekarang menyelamatkan orang lebih penting, Hem. Ah, rahasia langit ditutupi. Aula Shixiao kali ini bersiap dengan sangat matang. Lalu bagaimana kakak seperguruan? Tolong gunakan aku. Apa maksudnya ini? Qianyu adalah fisik misteri hati surgawi. Sepasang mata surgawinya ini bisa melihat rahasia langit. Dengan bantuannya, di dunia ini tidak ada benda yang tidak bisa kutemukan. Mantra melihat langit, menembus awan, Hem. Ketemu. Menyerahlah. Shen Miao di sini sudah dipasang formasi penutup langit kecil. Rahasia langit tidak terlihat. Tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Temani putraku ke alam baka dengan patuh. Ketua Aula gawat. Di luar ada orang yang menerobos masuk ini. Bagaimana mungkin? Ah, ternyata bisa menemukan tempat ini. Bukan hanya itu. Dia ingin merampas hawa yin di tubuh Shen Miao. Untuk membantu kultivasinya sendiri. Demi keegoisan sendiri melibatkan orang tak berdosa. Pepatah bilang, jika orang tidak mementingkan diri sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Di sini semuanya adalah orangku. Kalian mau melawan dengan apa? Tapi karena sudah datang, maka tidak ada satupun yang boleh pergi. Lin Fan, kalian cepat pergi, jangan hiraukan aku. Tenang saja, karena aku sudah datang, aku tidak akan membiarkanmu terluka.
Sangat hangat inikah rasanya dilindungi orang. Apa yang kamu lakukan padanya? Hanya sedikit jalan jimat. Lihat betapa takutnya dirimu. Orang ini memang punya sedikit kemampuan. Pantas saja bisa membawa orang masuk ke aula Xiaoku. Dan bisa menembus formasiku. Biar ku beritahu. Sebanyak apapun cara, di hadapan kekuatan mutlak hanyalah sebuah lelucon. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu untuk mempersembahkan roh putraku di surga. Bisa mati di bawah seranganku ini. Bisa dibilang mati di tempat yang pantas. Jangan harap bisa melukai kakak seperguruan. Tenang, aku tidak selemah itu. Untuk terluka oleh benda semacam ini. Sangat sombong bahkan Mahaguru bela diri bawaan. Tidak berani bilang bisa bertahan dari formasi pemuas 10.000 jiwa milikku. Mundur dengan selamat. Kamu tidak berkultivasi. Melihatku seperti katak dalam tempurung. Jika kamu berkultivasi, melihatku seperti semut menggoyangkan pohon. Ini bagaimana mungkin? Kamu adalah kultivator. Ayah dan anak sifatnya sama. Persiapan terlalu lama. Pertahanan terbuka lebar. Seluruh tubuh penuh celah. Tidak heran kamu kakak seperguruan. Pewaris kuil Xinyunchu Qianyu. Huqianyu. Aku pernah melihat namamu di surat pertunangan. Juga tunangan Lain Fan. Benar semua milik Qianyu adalah milik kakak seperguruan. Karena sudah sampai di sini, bukankah sudah waktunya membicarakan urusan kita? Aku dan kamu ada urusan apa? Tentu saja mempersiapkan pernikahan kita. Apa? Aku hanya turun gunung untuk membatalkan pertunangan. Kenapa bisa jadi begini? Kalian menjauhlah dariku. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan, tidak tahukah kalian? Takut apa? Aku kan bukan orang lain. Aku adalah tunanganmu. Di sini siapa yang bukan tunangan? Semuanya akan dibatalkan pertunangannya. Tolong jaga sikap kalian. Benar sekali. Di permukaan Lin Fan masih tunanganku. Calon suami yang sah. Lalu kenapa? Belum menikahkan, bahkan belum ada pesta pertunangan. Beraninya bilang diri sendiri sah. Pria ini butuh rasa ritual. Keluarga Senmu tidak bisa. Keluarga Huangku sangat bersedia menyelenggarakannya untuknya. Pesta pernikahan yang megah. Ini tidak perlu membuat keluarga Huang repot. Tanda tangani ini. Di atas kesepakatan sebelumnya, aku mengalah 10% lagi. Dibandingkan keuntungan kecil ini, aku lebih mementingkannya. Hentikan, aku rasa kamu harus memikirkannya baik-baik. Apakah kamu mau melepaskan posisi kepala keluarga Huang? Dibandingkan kekuasaan, aku sadar aku sepertinya lebih mencintai pria tampan. Pepatah bilang jika hati tidak ada wanita, menarik pedang dengan alami bagaikan dewa. Kalian hanya akan mempengaruhi kecepatan kultivasiku. Aku taruh kata-kataku di sini. Pertunangan ini harus dibatalkan. Tidak boleh, oke. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Pertunangan ini kamu batalkan atau tidak? Tidak, aku Huang Xiyun sudah menyukaimu. Kamu dan aku kita sudah sepakat. Jika Huang Xiyun tidak batal, aku juga tidak batal. Aku mau antre di belakangnya. Bagaimana kalau kita berdua batalkan pertunangan dulu? Tenang, jika ada kerugian di belakang, aku akan menanggung semuanya. Bahkan aku berjanji padamu, membantumu menjadi nomor 1 di provinsi bukanlah masalah. Aku sudah begini. Kalian tidak mungkin masih menolakku kan? Nomor 1 di provinsi. Sepertinya aku meremehkan kekuatan pria kecil ini. Kalau begitu Shen Miao menghadapi janji ini, apa yang akan kamu pilih? Apa yang harus kupilih? Ada apa? Apakah belum cukup? Aku masih bisa menambahnya. Ini pertama kalinya aku jatuh hati. Uang bisa dicari lagi, tapi kebahagiaan jika dilewatkan tidak akan bisa ditangkap lagi. Lalu bagaimana dengan dia? Kondisi Qianyu sangat khusus. Dia memiliki kemampuan bawaan, bisa melihat rahasia langit. Seharusnya mati muda. Bisa hidup sampai sekarang. Semuanya berkat perlindungan dari pertunangan denganku. Sebelum menemukan solusinya, pertunangan harus dipertahankan apa? Ternyata ada hal seperti ini. Sepertinya dia baru saingan yang sebenarnya. Jadi apa keputusanmu? Benar juga, bukankah sebelumnya kamu bilang mau membantuku mengubah Feng Shui untuk menarik kekayaan? Kebetulan aku juga mau mencoba kemampuanmu, melihat janjimu itu sungguhan atau palsu. Nona besar keluarga Sen ini tidak benar-benar menyukaiku kan? Sepanjang waktu tidak bicara sepatah kata pun. Jangan-jangan benar-benar tidak berniat membatalkan pertunangan.
Kenapa dia menatapku seperti ini, Hem? Sudah sampai tempatnya. Kamu menatapku seperti ini buat apa? Ini pertama kalinya aku melihat wanita ini begitu pasif. Ekspresi Kak Miao Miao ini. Dia tamat, dia benar-benar jatuh cinta. Dia terbakar asmara. Kamu yakin? Asalkan mengubah feng shui perusahaanmu untuk menarik kekayaan dan keberuntungan, kamu akan bersedia membatalkan pertunangan. Pria ini benar-benar tidak peka. Apakah menikah denganku sangat merugikan? Bukankah katanya fisikku sangat cocok untuk membantu kultivasi? Dia benar-benar tidak tertarik sedikit pun. Fisikku sangat cocok untuk membantu kultivasi. Dia benar-benar tidak tertarik sedikit pun. Kakak seperguruan, perusahaan Kak Shen ini tidak terlalu bagus, Hem. Api iblis membakar langit. Ini telah dijebak. Perusahaanmu ini akhir-akhir ini pasti sedang berkembang pesat kan? Memang benar. Selama aku koma, perusahaan di bawah pimpinan paman keduaku memang berkembang dengan baik. Tapi sejauh pengetahuanku tentangnya, walaupun dibantu kakek, dia tidak punya kemampuan seperti ini. Ayah minum teh. Siapa yang sedang membicarakanku? Hanya cahaya terakhir sebelum padam. Membakar nasib untuk menghasilkan kekayaan. Saat tidak ada lagi yang bisa dibakar, perusahaanmu dan keluarga Shenmu tidak akan bisa bangkit lagi. Sebegitu jahatnya. Direktur Shen, posisimu ini benar-benar diincar banyak orang, dijebak dan juga dikutuk. Sudah saat seperti ini kamu masih bicara santai. Lin Fan, aku percaya, kamu pasti punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Sepertinya perimedis kecil kita dari kota Wu juga sudah sepenuhnya jatuh hati. Tentu saja ada caranya, hanya saja masih membutuhkan bantuan dari dokter jenius kecil ini. Aku apa yang bisa kulakukan? Coba pikirkan, perusahaan ini sudah dijadikan kayu bakar. Bagaimana nasib para karyawan yang bekerja di dalamnya? Di awal pembakaran energi mungkin akan merasa sangat berenergi. Tapi setelah sekian lama energi dan darah akan terkuras habis. Nyawa akan terancam. Sebegitu parahnya. Kalau begitu aku tahu harus berbuat apa. Kak Miao Miao, nanti jangan lupa ganti biayanya ya. Halo, bicaralah. Aku Mengyao. Ada apa? Tentu saja menyiapkan obat-obatan dan tenaga untuk memberi asupan kepada karyawanmu dan memulihkan mereka. Sudah diatur semuanya. Baiklah, sebelum mereka datang, ayo bereskan kekacauan ini dulu. Selamat datang kembali Direktur Shen. Selamat datang kembali Direktur Shen. Selamat datang kembali Direktur Shen. Direktur Shen, Anda akhirnya kembali, aku sangat merindukan Anda. Ini asisten khususku Sholine. Orang sendiri bisa dipercaya. Selama ini kamu sudah bekerja keras. Tidak sama sekali dan juga. Akhir-akhir ini begitu masuk perusahaan, aku merasa punya tenaga yang tidak habis-habis. Apakah kamu menemukan sesuatu? Kamu lebih kenal tempat ini. Coba kamu cari perbedaannya. Di mana ada perbedaan, disitulah masalahnya. Buah ceri logam ini sebelumnya tidak ada. Buah ceri logam menghadap tepat ke pintu, mengumpulkan energi seperti pisau tajam. Ini adalah pembuka energi iblis. Siapa yang membawanya? Aku akan pergi memeriksanya. Pajangan sekecil ini jika salah letak, bisa membawa pengaruh sebesar ini. Benar seperti yang kamu pikirkan. Di bawah pajangan ini juga tersembunyi sebuah jimat, memiliki efek menyegel nasib. Orang yang menjebak jelas ingin membunuh tanpa ampun, tidak menyisakan jalan keluar sedikit pun. Siapa sebenarnya yang ingin menghancurkan keluarga Shen kita? Orangnya sudah ditemukan, tapi apa? Karyawan yang meletakkan pajangan emas itu sudah 3 hari tidak masuk kerja. Apa itu bertepatan dengan hari aku sadar? Kari dia untukku. Aku ingin melihatnya hidup atau mati. Baik. Maaf merepotkanmu. Apa yang sedang kalian lakukan? Siapa yang membiarkan kalian masuk? Aku yang menyuruh mereka. Direktur Qin, Anda keberatan. Direktur Shen, Anda benar-benar sudah sadar. Kenapa aku sadar? Sangat mengejutkan. Tidak. Aku malah sangat senang.
Beberapa orang ini adalah saat aku koma beberapa waktu lalu. Menganggap Feng Shui perusahaan kurang baik, meminta orang khusus datang untuk melihat. Direktur Sen, aku rasa hal ini tidak boleh terlalu gegabah. Kita adalah perusahaan resmi, tidak boleh melakukan tahayul feodal. Urusanku tidak perlu diatur olehmu. Direktur Sen, aku melakukan ini demi citra perusahaan. Lihat, dia masih sangat muda, mana punya kemampuan sungguhan, jangan-jangan dia datang untuk menipu. Aku tegaskan sekali lagi. Urusanku tidak butuh campur tanganmu. Perusahaan ini bermarga Shen bukan Qin. Hei! Sudah selesai, nanti akan ada hujan. Setelah hujan reda dan langit cerah, jebakan ini pun akan hancur. Anak muda, kalau bicara besar, hati-hati lidahmu terkilir. Di luar cerah dan damai. Bagaimana mungkin hujan turun begitu saja? Hujan. Benar-benar turun hujan. Kemari. Tangkap dia. Asisten Zhu periksa baik-baik kondisi rekeningnya. Direktur Sen, ini pasti ada kesalahpahaman. Aku. Direktur Sen sudah diperiksa semua. Karyawan yang meletakkan pajangan emas itu masuk ke perusahaan. Tepat sehari sebelum Anda koma, melalui jalur rekrutmen khusus Direktur Sin. Sudah begini kamu masih keras kepala. Kenapa kamu harus sadar? Kamu tidak mengerti, kamu sama sekali tidak tahu seberapa besar kekuatan orang di belakangnya. Aku tidak mengerti omong kosong apa yang kamu bicarakan. Tapi aku tahu kamu sudah tamat bawa dia pergi. Hujannya berhenti. Apakah kalian merasa sangat panas? Perusahaan sebagai tungku, karyawan sebagai kayu bakar. Cara ini mirip dengan orang-orang aula Sheikh Xiao. Tujuannya untuk memeras energi spiritual di tubuh kita, nasib dan kemampuan khusus. Haha, benar. Kalian semua akan menjadi milikku, jangan bersembunyi. Kemarilah. Bukankah ini Huang Kai? Bukankah dia sudah mati? Dia bangkit dari kubur. Dia bukan Huang Kai. Hawa ini adalah Tuan Muda Wei. Hebat ya, hebat. Kematian ayahku tidak sia-sia. Aku Wei Xiao. Bukankah Wei Siming bilang putranya sudah mati? Dia belum mati. Hari itu membiarkannya kabur. Aku sangat penasaran. Apa tujuanmu menipu ayahmu dengan kematian palsu? Tentu saja untuk mewarisi semua miliknya. Pak tua itu ingin mencapai keabadian tanpa membawaku. Aku terpaksa merebutnya sendiri. Dasar binatang. Terserah apa katamu. Lagi pula formasi besar ini sudah aktif. Kalian semua akan mati di sini. Kamu yakin bisa menghabisi kami? Xiao Linfan, aku akui kamu punya sedikit kemampuan. Tapi ini adalah taktik para dewa. Dengan kungfu murahan yang kamu pelajari di gunung, tidak ada bandingannya. Lalu bagaimana sekarang? Tenang, ada kakak seperguruan. Karena kakak seperguruan adalah... Hei! Bagaimana mungkin ini? Kamu ternyata seorang kultivator. Kamu ternyata seorang kultivator. Terkejut tidak, di luar dugaan tidak. Bajingan, aku akan membunuhmu, Hem. Jangan mengira dengan menyelamatkan semut-semut ini, kamu sudah menang. Formasi besar ini secara khusus disiapkan untuk memurnikan kalian para kultivator. Disiapkan. Aku akan memurnikan kalian perlahan satu demi satu. Tingkat kultivasi dan nasib kalian. Semuanya akan menjadi milikku. Kakak seperguruan orang gila ini datang dengan persiapan. Hawa iblisnya beberapa kali lipat lebih kuat dari tadi. Semuanya sudah hampir tidak tahan lagi, tidak apa-apa. Hanya belalang di akhir musim gugur. Tidak akan bisa melompat lama jika ini adalah kartu asmu. Benar-benar sedikit mengecewakan. Hei Hem, hei. Bagaimana mungkin ini? Ini adalah ciptaan Tuan itu. Formasi pemakan jiwa yang dia pasang sendiri. Jangan buang-buang tenaga. Formasi omong kosongmu itu sudah tidak ada lagi. Penjahat zaman sekarang amatir begini ya. Benar-benar tidak menarik. Tidak mungkin kamu hanya prajurit tanpa nama. Bagaimana mungkin bisa menyentuh formasi Tuan itu?
Karena tidak ada cara lagi maka kamu sudah saatnya tamat. Jangan mendekat. Aku orang sekte Xuexia. Jika kau membunuhku, sekte Xuexia tidak akan melepaskanmu. Masa bodoh sekte apa? Menghancurkan urusan pentingku, membatalkan pertunangan. Sialan. Jangan bunuh aku tahu rahasia sekte Xuexia. Sekte Xuexia ternyata benar-benar bangkit kembali jika dibiarkan. Bisa-bisa di masa depan akan merusak rencana besar pembatalan pertunanganku. Sebaiknya Anda tidak sedang membodohiku. Yang mulia, tenang saja. Hamba pasti akan memberitahu semua yang hamba tahu. Bicaralah, ku beri waktu 1 menit. Sebenarnya, Aula Shixiao kami selama ini bekerja untuk sekte Xuexia. Termasuk mengutuk Nona Shen sebelumnya. Katakan sesuatu yang tidak aku ketahui. Iya. Sebenarnya tujuan sekte Xuexia melakukan ini adalah karena sudah datang. Jangan bersembunyi lagi. Tidak heran murid andalan sekte Tianyuan memang punya sedikit kemampuan. Kakak seperguruan ternyata benar-benar orang dari sekte Xuexia. Bukankah rumornya sekte Xuexia sudah disatukan oleh berbagai sekte dan dibasmi bersama? Dulu pasti ada yang lolos dari jaring Linfan. Orang ini terlihat sangat kuat. Kamu pasti akan melindungiku kan? Kalau mau melindungi seharusnya lindungi aku dulu. Di sini adalah perusahaanku. Bagaimana kalian bisa memanfaatkan keadaan orang yang sedang kesulitan? Teruslah bertengkar. Jika tidak membatalkan pertunangan ini, aku akan gila. Jika tidak salah tebak, kamu pasti Yuan Qiangang, murid utama dari Pak Tua itu. Kelakuan ini memang sama seperti gurumu. Tapi aku ini lebih hebat dari guruku. Pak Tua itu tidak punya pesona sepertiku. Bocah sombong. Tunggu sampai kamu mati. Aku pasti akan menjaga baik-baik para tunanganmu ini. Ku bilang, apakah orang-orang sekte Xuexia akan mati jika tidak menyombong? Bocah! Jangan berpikir karena kamu menghancurkan aula Shixiao kecil, kamu lantas menjadi orang hebat. Ku berikan 1 kalimat untukmu. Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Bocah cari mati. Aku titipkan mereka padamu. Kakak seperguruan, tenang saja. Kak Qianyu, katamu Linfan benar-benar tidak masalah. Pelindung Xiao apa ini? Jauh lebih kuat daripada orang-orang aula Shixiao sebelumnya. Tenang saja, kakak seperguruan belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ternyata punya sedikit kemampuan, pantas saja begitu sombong. Pelindung Xiao, keluarkan kemampuan aslimu. Aku belum pemanasan, bocah, jangan terburu-buru. Aku akan segera mengirimmu menemui Raja Neraka. Bocah, kamu bisa memaksaku mengeluarkan jurus pamungkasku. Kamu sudah bisa mati tanpa penyesalan. Gawat, hawa iblis ini ternyata dibandingkan dengan milik Wei Xiao sebelumnya beberapa kali lipat lebih kuat. Kakak seperguruan, hati-hati. Memang jauh lebih kuat daripada sampah aula Shixiao, tapi masih jauh dari cukup. Bocah, serahkan nyawamu. Hanya segini tidak heran kakak seperguruan. Bahkan pelindung sekte Xuexia tidak bisa melawan. Sama sekali, pria sehebat ini aku Huang Xiun pasti akan mendapatkannya. Lin Xiaofan, seumur hidup ini kamu jangan harap bisa lari dari telapak tanganku. Kak Xiao benar-benar sangat luar biasa meskipun banyak saingan. Tapi aku tidak akan menyerah. Kenapa aku punya firasat buruk? Siapa sebenarnya kamu? Masih begitu muda, bagaimana mungkin punya kekuatan seperti ini? Pelindung Xiao, jika lemah banyaklah berlatih. Kali ini aku salah perhitungan. Jangan kira ini sudah berakhir. Fisik Yin misterius Shen Miao. Sekte Xuexia kami pasti akan mendapatkannya. Kamu lebih baik pikirkan dirimu sendiri dulu. Seni rahasia kabur berdarah. Xiao Linfan, dendam hari ini akan kuingat. Suatu hari nanti aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Tidak ragu terluka parah untuk kabur. Sudahlah, kali ini aku melepaskanmu. Kakak seperguruan, apakah sudah beres? Orang itu kabur. Tapi dia terluka parah. Dalam waktu singkat, dia tidak akan bisa berbuat onar lagi. Nona besar Shen, aku bukan hanya membantumu memecahkan Feng Shui, juga mengalahkan orang dari sekte Xuexia. Sekarang, akhirnya bisa membatalkan pertunangan denganku kan? Tidak. Bukan. Nona Shen, kamu menarik kembali kata-katamu, tidak pantas kan? Menjadi manusia harus bisa dipercaya, itu Shen Miao. Setidaknya kamu adalah penerus grup Shen.
Bagaimana bisa tidak menepati janji? Kak Miao Miao, meskipun kita sedekat saudara, tapi aku juga merasa tindakanmu ini memang agak keterlaluan. Nona Shen, aku sebagai seorang biarawati juga merasa tindakanmu sungguh tidak pantas. Kumpulan bajingan ini berharap saingannya berkurang satu. Hentikan. Kalian dengarkan penjelasanku dulu. Aku sebelumnya memang pernah bilang, tunggu aku kembali ke grup dan menstabilkan situasi. Akan segera membatalkan pertunangan, benar kan? Tapi sekarang aku sudah kembali ke grup. Tapi apakah situasinya sudah stabil? Barusan orang sekte Shisha baru saja bilang, pasti akan mendapatkan fisik yin misteriusku ini. Hari ini datang seorang pelindung, besok mungkin datang seorang ketua sekse. Sekte Shueisha sialan itu berulang kali merusak urusan baikku. Saudari-saudari sekalian, jika kalian juga mengalami hal sepertiku, apakah kalian merasa ini bisa disebut stabil? Jangan menatapku, bagaimanapun juga aku tidak akan membatalkan pertunangan. Ingin membuat keluarga Huangku jadi bahan tertawaan, kau tahu? Tidak mungkin. Kak Xiao, jangan menatapku. Kecuali Huang Xiyun membatalkan pertunangannya duluan. Kalau tidak, aku juga tidak akan membatalkan pertunangan. Sungguh berdosa Sepertinya beban berat membatalkan pertunangan. Tidak bisa mengandalkan 4 orang ini. Hanya bisa memikirkan cara mencari 5 tunangan lainnya untuk membatalkan pertunangan. Baiklah. Kalian tidak ingin membatalkan pertunangan juga bukan tidak bisa. Tapi harus berjanji membantuku melakukan satu hal. Hal apa? Karena kalian semua tidak ingin membatalkan pertunangan, maka bantulah aku menemukan 5 tunangan yang tersisa, lalu bantu aku membatalkan pertunangan. Kalau tidak, aku akan pergi begitu saja. Biar kalian tidak ada yang mendapatkanku. Karena kalian tidak berbaik hati, maka jangan salahkan aku jika tidak adil, tidak memberi kalian sedikit tekanan. Pertunangan ini mungkin baru akan dibatalkan di tahun monyet bulan kuda. Lin Fan, jangan gegabah, bicaralah baik-baik. Benar, tidak perlu dibuat sekaku ini. Begini saja, biarkan kami berempat berdiskusi dulu, Haim. Baiklah, aku akan beri kalian waktu untuk berdiskusi. Semuanya situasi sekarang sudah sangat jelas. Kita masih punya 5 saingan berat yang belum pernah bertemu. Jadi kupikir kita perlu bersatu dulu. Bersama-sama menghadapi musuh luar. Huang Xiyun, meskipun aku tidak menyukaimu, tapi kuakui perkataanmu ada benarnya. Singkirkan dulu 5 saingan berat itu. Lalu tentang siapa yang akan mendapatkan Kak Xiao, itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Sebagai seorang biarawati, seharusnya aku tidak ikut campur dalam perselisihan duniawi seperti ini. Tapi demi kakak seperguruan, aku bersedia setuju. Kalau begitu sudah diputuskan, tujuan selanjutnya sangat jelas. Temukan 5 saingan itu, bantu Xiao Lin Fan membatalkan pertunangan. Bagaimana, apakah sudah ada hasil diskusi? Lin Fan, kami sudah memutuskan. Lakukan sesuai perkataanmu, Haim. Begitu baru benar. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Selama kami mencari sisa tunanganmu, kamu harus tinggal di keluarga Senku. Kebutuhan hidupmu akan ditanggung penuh oleh kami berempat. Kalian ini mau menjadikanku tahanan rumah. Perkataan macam apa ini? Karena belum batal tunangan, maka kami adalah tunanganmu. Kami hanya menunaikan tanggung jawab seorang tunangan saja. Benar, jika kamu berani menolak, kami akan mencari sisa 5 tunanganmu dan menyuruh mereka jangan membatalkan pertunangan denganmu. Kalian ini mau membuatku mati, kesal ya, demi mencapai keabadian. Aku tahan, tolong lepaskan aku tidak ingin mati. Aku punya orang tua dan anak. Aku punya banyak uang, aku bisa berikan semuanya padamu. Aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Untung ada seni darah ini. Setelah terus-menerus menyerap energi spiritual ratusan orang, luka ini akhirnya sembuh lebih dari separuh. Pengawal. Terus tingkatkan kecepatan menangkap orang. Aku harus segera memulihkan lukaku, laksanakan. Xiao Lin Fan, tunggu saja. Lain kali bertemu aku pasti akan mencabut nyawamu. Tuan, sarapan Anda sudah disiapkan. Nona berpesan agar Anda istirahat dengan baik di rumah. Urusan lain serahkan saja pada mereka. Aku mengerti. Kenapa rasanya seperti dipelihara? Sudahlah. Orang yang berada di bawah atap orang lain harus mau menundukkan kepala. Hubungi kakek tua itu dulu. Tanya tentang situasi sekte Shisha. Aneh.
Kenapa tidak ada respon? Kakek tua ini ternyata memblokirku. Lain kali jika bertemu sekte Cuesha lagi, jika tidak bisa mendapat informasi, akan langsung kuhabisi saja Hem. Nona-nona jam berapa keluar rumah hari ini? Tuan, keempat nona pagi ini jam 7 sudah keluar bersama-sama. Gadis-gadis ini terlalu gigih. Tapi baguslah. Dengan bantuan mereka, membatalkan 5 surat pertunangan yang tersisa seharusnya tidak sulit. Sudah ada hasil Cepat sekali ini baru setengah hari. Satu kabar baik, satu kabar buruk. Dengar kabar baik dulu saja. Kabar buruk yang kudengar akhir-akhir ini benar-benar terlalu banyak, agak mual. Berdasarkan petunjuk darimu, kami menggunakan semua sumber daya, menemukan 3 tunanganmu. Bagus sekali. Lalu kabar buruknya. Kabar buruknya adalah, ketiga orang ini sekarang dalam keadaan hilang kontak, dan 2 orang sisanya, kami hampir menggunakan semua koneksi. Sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun tentang mereka. Seperti menguap dari muka bumi. Sudah kuduga. Jiang Ruosku penulis terkenal, menghilang 3 hari lalu. Chia Wanqing penari terkenal, menghilang 3 hari lalu. Yang Cai Wei profesor fisika terkenal, menghilang 3 hari lalu. Ada apa ini? Kenapa semuanya menghilang? Berdasarkan petunjuk yang kami temukan saat ini, ketiga tunangan ini, semuanya menghilang 3 hari lalu. Aku curiga ada hubungannya dengan kejadian ini. Kasus hilangnya massal ratusan orang di kota Wu dalam 3 hari. Kak Xiao, apakah menurutmu masalah ini ada hubungannya dengan sekte Cuesha? Selain sekte Cuesha, aku tidak bisa memikirkan orang lain. Sekte Cuesha, kalian berulang kali merusak rencanaku. Karena kalian buru-buru ingin mati, aku akan mengabulkannya. Saudari seperguruan, apakah mata surgawimu bisa melihat kemana perginya ketiga orang ini Hem? Aneh, aku mencoba banyak cara. Tapi yang terlihat hanya kekosongan. Seperti ada sesuatu yang menghalanginya. Sepertinya ahli dari sekte Cuesha telah turun tangan. Kakak seperguruan, apa yang harus kita lakukan? Sekte Cuesha menculik begitu banyak orang dalam waktu singkat. Tidak mungkin dilakukan tanpa celah. Pasti ada petunjuk. Mulai dari orang yang terakhir menghilang. Selidiki baik-baik. Dari laporan kejadian, dari ketiga orang ini, orang yang terakhir hilang adalah penari Xia Wanqing. Kebetulan aku menyimpan nomor telepon manajernya. Hubungi dia segera. Siapkan mobil pergi ke rumahnya Hem. Aku ingat hari itu setelah Nona Xia masuk ke kamar tidur, tidak pernah keluar lagi. Saat aku merasa ada yang tidak beres dan masuk untuk melihat, orangnya sudah tidak ada. Tidak apa-apa, tenang saja. Kami akan berusaha menemukannya. Hem, saudari seperguruan, coba kamu cari sehelai rambutnya. Gerbang langit terbuka. Temukan vas bunga itu. Temukan vas bunga itu. Kakak seperguruan seharusnya karena mantra ini. Orang yang memasang mantra ini, tingkat kultivasinya pasti di atas tahap transformasi dewa. Pantas saja mata surgawimu terhalang. Sudah coba lagi. Sudah ketemu kakak seperguruan. Mereka dikurung di tempat yang mirip altar. Menarik. Ternyata ada yang merusak mantraku. Ketua sekte sedang berlatih tertutup. Di saat kritis ini, pelindung Xiao malah memindahkan ketiga wanita penting itu. Sekalian, habisi bocah itu. Baik Tuan Muda Sekte. Xiao Linfan beraninya berbuat onar di wilayahku. Kali ini aku pasti akan membuatmu hancur lebur. Sudah pergi sana. Kakak seperguruan di sini tempatnya.
Hawa iblis di gedung ini sangat tebal. Setelah masuk harus ikuti aku dari dekat. Jangan sampai tersesat. Xiao Linfan, kamu ini punya keberanian tinggi karena kemampuan, atau tidak menganggap nyawa sendiri penting. Ternyata benar-benar berani menerobos masuk. Sepertinya luka pelindung Xiao sudah hampir sembuh. Lantas lupa rasa sakit. Bocah bermulut tajam. Hari ini adalah hari kematian kalian. Pelindung Xiao, inikah kejutan yang kau siapkan untuk kami? Terlalu pelit. Pelit atau tidak, kau akan segera tahu. Kakak seperguruan mereka bukan keamanan biasa. Mereka prajurit berani mati sekte Shueisha. Benar, nikmati saja perjamuan yang kusiapkan untuk kalian. Prajurit berani mati sekte Shueisha, dengarkan perintahku, bunuh mereka. Gawat, gawat, gawat. Rasanya kali ini aku benar-benar akan mati. Diamlah. Linfan pasti punya cara. Xiao Linfan, apa yang kau tunggu? Jika punya trik, cepat keluarkan. Bodoh, bersiaplah mengucapkan selamat tinggal pada prajuritmu. Apa? Sekaranglah saatnya, dengarkan perintahku. Hei, hei. Ada yang lebih baik. Sekarang rasakanlah kehebatan mantra kutukan darah sekte Shueisha kami. Mantra yang bisa mengacaukan pikiran, ya, boleh juga. Sayang sekali cacat. Mantra kutukan darah ini memang cukup hebat. Untung aku sudah memberi mereka jimat pelindung. Hei! Sekte misteri langit dan bumi, akar dari segala energi, budidaya yang luas, pencerahan dewa, perlindungan cahaya emas. Bagaimana mungkin? Mantra kutukan darah ini, kecuali kultivator mencapai tahap Dasheng, tidak mungkin bisa dilawan dengan mudah. Tingkatkan kekuatannya. Semut menggoyangkan pohon. Kakak seperguruan kekuatan jurusmu tadi sudah mendekati tahap Dasheng kan? Kira-kira begitu, aku hanya menggunakan 3/10 kekuatanku. Meskipun tidak tahu sihir apa yang digunakan, tapi kelihatannya sangat hebat. Ini tidak mungkin. Tingkat kultivasimu ternyata tahap Dasheng. Pelindung Xiao, aku ulangi sekali lagi. Lemah, banyaklah berlatih. Kekuatanmu ternyata setinggi ini. Jangan mendekat. Aku orang sekte Shueisha. Tuan muda sekte kami tidak akan melepaskanmu. Sekte Shueisha berulang kali merusak rencanaku membatalkan pertunangan. Yang kubunuh adalah orang sekte Shueisha. Jika kamu membunuhku, tunggu saja mengurus jenazah keempat wanita itu. Apa katamu? Tidak disangkakan. Aku sudah mengatur sebuah tim sebelumnya, mengecoh musuh. Tujuannya untuk memancing harimau turun gunung, membunuh semua orang yang kau pedulikan tanpa ampun. Ayahku bilang keluarga diserang orang misterius. Di tempatku juga. Klinik pengobatan kakekku juga diserang. Sekarang berlutut bersujud dan mohon ampun padaku. Mungkin aku bisa berbaik hati mengampuni kalian. Satu jalan hidup. Dari mana kau tahu aku tidak memprediksi? Prediksimu. Apa katamu? Aku sudah tahu kalian orang sekte Shueisha akan menggunakan trik kotor ini. Jadi sebelum aku pergi ke rumah mereka, aku sudah menyiapkan formasi pertahanan sebelumnya. Asalkan orangmu berani masuk ke area formasi, pasti mati. Kau menggertakku, ya menggertakmu. Nanti kau akan tahu. Tidak lama lagi para penyusup akan mati mendadak dengan sendirinya. Coba kulihat kau bisa berpura-pura sampai kapan. Apa? Para penyusup benar-benar mati mendadak semua.
Bagaimana? Siapa sebenarnya kamu? Aku hanyalah seorang kultivator yang ingin membatalkan pertunangan. Kalian berulang kali menghalangi rencanaku membatalkan pertunangan. Aku sangat kesal. Jangan-jangan bunuh aku dulu. Aku masih punya nilai guna. Aku bisa memberitahumu rahasia sekte Squisha. Aku tahu tapi tingkat kultivasimu yang membahayakan orang ini. Benar-benar tidak perlu ada lagi hem. Kultivasiku. Semuanya musnah sekarang. Bahwa aku melihat orang-orang yang kau tangkap itu. Orang-orangku ada di sini semua. Apa tujuan kalian menangkap orang-orang ini? Satu sisi untuk menyembuhkan lukaku. Di sisi lain adalah permintaan Tuan Muda Sekte. Harus mengumpulkan sejumlah jiwa hidup tertentu. Mungkin berhubungan dengan kultivasi suatu seni rahasia. Menjadikan nyawa orang lain sebagai sumber kultivasi diri. Sekte Shisha ini benar-benar kanker dunia kultivasi. Kakak seperguruan kita sudah mencari di seluruh sel. Masih belum menemukannya hem. Kemana kau sembunyikan ketiga orang ini? 3 orang ini adalah pesanan dari atasan kepadaku. Apa katamu? Setelah Tuan Muda Sekte menyadari bahwa kau menghancurkan mantranya, dia menyuruhku memindahkan ketiga orang itu lebih awal. Dipindahkan kemana? Aku juga tidak tahu. Aku hanya bertugas menyiapkan orang. Urusan pemindahan ditangani orang lain. Benar mungkin dipindahkan ke markas pusat. Di mana markas pusat mereka? Itu aku benar-benar tidak tahu. Setiap kali aku pergi ke markas pusat, selalu ada orang khusus yang memandu. Sama sekali tidak tahu lokasi persisnya. Jangan kalau begitu, kau tidak perlu hidup lagi. Jangan bunuh aku. Itu telepon dari Tuan Muda Sekte. Suruh Xiao Linfan menjawab telepon. Sudah lama ku dengar namamu, Tuan Xiao. Aku Tuan Muda Sekte Shueisha dijuluki Sai Hunzi. Ku Hunzi ya. Cepat katakan maumu. Ketiga wanita yang kau cari sekarang ada di tanganku. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Apa yang kau inginkan? Haha, gampang. Fisik yin misterius dan fisik misteri hati surgawi. Ku Hunzi ya. Nafsumu ini terlalu besar bisa kau tanggung. Tentu saja kau juga bisa memilih untuk menolak. Cu Hunzi, sebaiknya kau jangan menyentuh batas kesabaranku. Percaya tidak, kami setuju. Bisakah kalian jangan sembarangan memutus teleponku? Tidak apa-apa, kakak seperguruan, aku yakin kau pasti bisa melindungi kami. Benar, meskipun terjadi sesuatu kami juga tidak akan menyalahkanmu. Hei, aku hanya ingin membatalkan pertunangan saja. Apakah ceritanya begini? Hahaha. Tidak kusangka orang bernama Xiao Linfan ini ternyata begitu mempedulikan kalian. 3 orang sudah cukup. Kalau bukan karena dia, kalian sudah lama mati. Pengawal bawa mereka pergi. Lepaskan. Tuan Muda Sekte. Melibatkan fisik yin misterius dan fisik misteri hati surgawi. Masalah ini sangat penting. Perlukah memberitahu pelindung Bei dan pelindung Kui? Tidak perlu, mereka berdua adalah tangan kanan ketua sekte. Pikirannya sama dengan ketua sekte. Tidak bisa melakukan hal besar. Menghadapi Xiao Linfan sendirian. Aku sendiri. Sudah cukup. Pak tua ini. Aku sudah bersiap melawan bos terakhir, malah menghilang. Sama sekali tidak bisa diandalkan. Sudahlah, lebih baik mengandalkan diri sendiri. Menurut perkataan guru sebelumnya, di dunia sekarang ini, kultivator tahap Dasheng sudah sangat langka. Dengan kekuatanku saat ini, menghadapi sekte Shueisha seharusnya tidak masalah. Kakak seperguruan, kami semua sudah menunggumu di bawah. Datang. Kali ini musuh yang dihadapi adalah Tuan Muda Sekte. Sekte Swiss situasinya berbeda dari sebelumnya. Bagaimana kalau kalian tidak usah ikut?
Tidak boleh kakak seperguruan, aku tidak bisa terus bersembunyi di belakangmu. Benar kami sudah berjanji untuk membantumu membatalkan 5 surat pertunangan yang tersisa. Janji harus ditepati. Kalau membiarkanmu pergi sendiri, bagaimana jika ketiga tunanganmu itu menaruh hati padamu? Bagaimana ini benar? Hanya dengan kita pergi bersama, baru bisa menunjukkan sifat playboymu. Hanya dengan begini, 5 surat pertunanganmu yang tersisa baru bisa benar-benar dibatalkan. Terima kasih ya. Bicaramu bagus sekali. Lain kali tidak usah bicara lagi, Hem. Tuan, di luar ada tamu bilang sedang menunggumu. Jimat ini adalah jimat terkuat yang bisa kita buat saat ini. Jika menghadapi bahaya, utamakan keselamatan diri sendiri. Ayo berangkat. Profesor, kami secara khusus dikirim oleh Tuan Skuhanzi untuk menjemput Anda. Karena beberapa peraturan sekte, di dalam mobil ada penghalang tertutup yang sesuai. Mohon pengertian semuanya. Asalkan kalian menepati janji, kami akan bekerja sama, silakan. Sekte Shisha ini demi bertahan hidup, benar-benar menghalalkan segala cara. Keempat sisi ditutup oleh penghalang. Orang biasa tidak mungkin bisa masuk. Apakah perasaanku saja? Kenapa terasa begitu menyeramkan di sini? Aku juga merasa begitu. Bukan perasaan saja. Metode kultivasi seks Kesha sangat gelap dan jahat. Wajar jika kalian merasa menyeramkan. Apakah orang sekte Shesha ini ingin menunjukkan kekuatannya pada kita? Bahkan tidak ada yang datang menyambut. Hempeh orang yang menyambut kita, bukankah ini sudah datang? Kumpulan bajingan ini memang tidak punya niat baik. Kumpulan bajingan ini mengundang kita untuk bertransaksi, malah menjamu kita seperti ini, tahu? Tidak apa-apa. Karena pihak lain memberi kita hadiah besar, kita juga harus membalas budi, Hem. Bres kakak seperguruan, sekarang prajurit berani mati ini sudah mendengarkan perintah kita. Bagus-bagus. Kue Hunzi, hadiah besarmu sudah kami terima. Sekarang bisakah kau menampakkan diri? Hembeh. Luar biasa, luar biasa. Memang pantas disebut Tuan Xiao, benar-benar memberiku kejutan. Para prajurit berani mati ini, kulatih dengan biaya yang tidak sedikit. Cui Hunzi, jangan-jangan kau tidak bisa menerima kekalahan, ingin mengambilnya kembali. Tidak sampai begitu. Hanya beberapa prajurit berani mati. Sek Squishaku masih sanggup menanggungnya. Semuanya teh sudah disiapkan. Silakan masuk. Karena Su Hunzi mengundang dengan hangat, maka kami tidak akan menolak. Jalan. Tuan Xiao. Ini adalah teh yang baru kupetik di gunung. Kau bisa mencobanya, lebih baik dari yang ada di luar. Kak Xiao, hati-hati, ada racun. Tenang saja. Cui Hunzi tidak mungkin menggunakan cara rendahan seperti ini. Perkataanku benarkan. Haha, Tuan Xiao memang mengerti aku. Tidak bisa dibilang mengerti. Sekarang tehnya sudah kita minum. Bisa membicarakan urusan utama, di mana orang yang kuminta. Jangan terburu-buru, kita bisa bicarakan hal lain dulu. Misalnya kerjasama atau semacamnya. Kerjasama. Apa maksudnya? Saling membunuh sekarang tidak ada untungnya bagi siapapun. Hanya kerjasama yang bisa saling menguntungkan. Hempeh. Entah apakah Tuan Xiao bersedia menyelidiki bersamaku. Jalan menuju pencerahan. Bagaimana? Oh, aku bersedia mendengarnya.
Aku punya resep rahasia kuno yang diwariskan Sekte Shesha. Asalkan fisik yin misterius dan fisik misteri hati surgawi dijadikan bahan, bisa meningkatkan kultivasi dengan cepat. Jika Tuan Xiao bersedia bekerja sama, aku bersedia membagikan hasil kultivasi denganmu. Dengan kata lain, kau menyediakan resep rahasia, aku menyediakan bahan. Begitukah maksudnya? Tuan Xiao memang orang pintar. Hembeh. Maaf Sui Hunzi. Orang sepertiku ini tidak suka bekerja sama dengan binatang. Tuan Xiao berpikirlah baik-baik sebelum bicara. Aku sudah berpikir sangat baik. Tujuanku hari ini hanya satu. Menghancurkan Xiaolin Fan Hempeh. Diberi hati minta jantung. Ini adalah wilayahku, bukan tempatmu berbuat onar. Kue Hunzi, aku hanya bilang satu kali. Jika kau patuh sekarang, lalu berlutut memohon ampun, mungkin aku bisa membuat kalian merasa lebih baik. Hempeh bagus. Sangat bagus karena tidak mau dengar. Maka tinggallah di sini selamanya. Pelindung Ye. Pelindung Wu hadir. Serang. Kalian berlindung di belakangku, jangan bergerak. Bocah sombong. Kau pikir setelah menghabisi sampah pelindung Xiao itu, kau bisa melawan Sekte Squisha kami? Mimpi. Untuk apa banyak omong dengannya? Patahkan tangan dan kakinya. Hei mati kau. Bocah ini aneh. Dua pelindung jika masih menahan diri, kalian tidak akan punya kesempatan sama sekali. Kekuatan kakak seperguruan ternyata sekuat ini. Dua pelindung besar bekerja sama pun tidak bisa menang. Xiaolin Fan ini memang tidak sederhana. Tidak heran pelindung Xiao bisa kalah. Pelindung Wu. Pelindung Ye, jangan menahan diri lagi, gunakan seluruh kekuatan untuk menghabisinya. Bocah dengar tidak? Tuan muda sekte kami sudah bilang, akan menggunakan seluruh kekuatan untuk mencabut nyawamu. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja nasibmu yang buruk. Haha bocah. Bisa mati di bawah jurus pamungkasku. Kematianmu sudah pantas. Kenapa orang-orang sekte Shueisha kalian, sebelum mengeluarkan jurus persiapannya selalu lama sekali? Bocah matilah kau. Hei ya ah. Aku tidak percaya tidak bisa menghancurkan cangkang kura-kuramu ini. Serangan terkuat dari kerja sama kita berdua. Aura membunuh yang mengerikan, ternyata membuat jimat pelindung kakak seperguruan aktif sendiri. Serangan terkuat dari kerja sama pelindung Wu dan pelindung Ye. Bahkan aku pun belum tentu bisa menahannya. Xiaolin Fan, sekarang kulihat apa yang akan kau lakukan. Hempehe. Hati-hati, hati-hati. Ah. Tidak disangka orang ini ternyata sangat kuat. Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Kak Xiao benar-benar terlalu kuat. Sangat memberi rasa aman. Hempeh auranya lumayan. Tapi kekuatannya masih agak lemah. Kekuatan keamanan seks Squisha kalian masih ada ruang besar untuk ditingkatkan. Hempeh. Maaf tuan muda, kami gagal. Sampah cepat menyingkir. Choi Hunzi, sebaiknya kau turun tangan sendiri saja. Dengan begitu bisa menyelamatkan harga diri sekte Squisha kalian. Xiaolin Fan, kau memang punya kemampuan. Tapi jangan lupa, ini adalah wilayah sekte Shueisha-ku. Hari ini, meskipun kau naga, kau harus melingkar untukku. Meskipun kau harimau, kau harus berbaring untukku. Seni pengorbanan darah, bangkitlah. Semua lukanya ternyata sembuh total. Seni pengorbanan darah ini memang hebat. Xiaolin Fan, jika kau berubah pikiran dan bekerja sama denganku sekarang, aku masih bisa mempertimbangkan untuk memaafkan masa lalumu. Ingkah modal kepercayaan dirimu. Jika hanya begini, maka aku sedikit kecewa. Apa maksudmu? Jika aku tidak salah tebak, inti dari seni pengorbanan darahmu ini adalah pola di lantai ini. Lalu kenapa?
Jangan-jangan kau mau bilang, ingin menghancurkan pola-pola ini. Kenapa tidak? Awalnya aku pikir kau adalah orang yang berbakat. Pola-pola ini dibuat oleh ayahku. Kekuatan tahap integrasinya lebih dari sekadar ini. Hanya dengan kemampuanmu, kau ingin menghancurkannya. Tahap integrasi sangat hebat ya. Apakah kalian punya kesalahpahaman tentang kekuatan? Hembeh, hembeh. Hei. Seni pengorbanan darah hancur lagi. Cepat hentikan dia, biar aku saja. Sepertinya kekuatan ayahmu juga hanya segini tidak. Kekuatanmu hanyalah tahap jiwa baru lahir. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Ini tidak mungkin. Siapa yang memberitahumu kekuatanku hanya tahap jiwa baru lahir? Apa katamu? Jadi selama ini kau berpura-pura tolonglah. Siapa yang menipumu? Terutama karena bawahan yang kau kirim terlalu lemah. Aku benar-benar tidak bisa menggunakan seluruh kekuatanku. Orang ini, dia berhasil pamer. Tadi aku masih mengkhawatirkan kakak seperguruan. Sekarang tampaknya, aku saja yang terlalu banyak berpikir. Pertunangan ini, mati pun aku tidak akan membatalkannya. Alur cerita ini, benar-benar lebih memuaskan daripada drama. Bagaimana tentang tawaranku tadi? Serahkan orang-orang itu dengan patuh, lalu berlutut dan mohon ampun. Apakah perlu dipertimbangkan lagi? Xiao Linfan, jangan terlalu bangga, hembeh. Xiao Linfan, bukankah kau sangat peduli pada mereka? Asalkan kau berani bertindak gegabah, aku akan segera membunuh mereka. Ku Hunzi, aku sarankan jangan bermain api. Xiao Linfan, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Serahkan fisik yin misterius dan fisik misteri hati surgawi. Kalau tidak, aku akan segera membuat ketiga orang ini mati mengenaskan di depanmu. Adik ini, sangat berterima kasih padamu. Kita belum pernah bertemu. Tidak perlu melibatkanmu. Cepatlah pergi. Orang masyarakat memang bajingan. Kalian cepat pergi. Jangan salahkan kami. Cepat pergi. Pergi? Bagaimana mungkin? Tuan ini sudah bersusah payah menemukan kalian. Nanti masih butuh kalian untuk membatalkan pertunangan. Hembeh, hembeh. Ku Hunzi, aku beri kau kesempatan terakhir. Lepaskan mereka. Kalau tidak mati. Xiao Linfan, kau sendiri yang mencarinya. Berbuat dosa sendiri, tidak bisa hidup. Kau ternyata tahap integrasi. Chu Hunzi sudah mati. Apakah kalian masih ingin terus melawan? Cepat menyingkir. Cepat pergi, cepat pergi. Kalian tidak apa-apakan. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Budi besar ini, kami tidak bisa membalasnya. Budi besar tidak perlu diucapkan terima kasih. Cara mereka menatapku. Kenapa aku punya firasat buruk? Tidak bisa membiarkan tragedi terulang kedua kalinya. Kalian bertiga, alasan aku menyelamatkan kalian. Ada satu hal yang butuh bantuan kalian. Tuan, katakan saja, kami siap mati untukmu. Ini pasti berhasil. Pertunangan sialan ini akhirnya bisa dibatalkan. Hei, kalian sendiri yang bilang ya. Kalau begitu, tolong kalian bertiga batalkan pertunangan ini. Ternyata kau orangnya, kekasih idaman yang bertunangan denganku. Tidak disangka, adik ini, kau ternyata adalah orang yang selama bertahun-tahun selalu kucari dengan susah payah. Kaukah tunanganku? Ternyata lebih sempurna dari yang kubayangkan. Aduh, sudahlah, jangan menghela napas. Cepat tanda tangani. Tadi kalian sudah setuju. Maaf, pertunangan ini tidak bisa kami batalkan. Kenapa? Bukankah tadi kalian bilang siap mati untukku? Kenapa sekarang menarik kata-kata? Karena cinta itu tidak masuk akal. Apakah alur cerita ini benar, menurut naskah tadi? Sekarang bukankah seharusnya aku sudah berhasil membatalkan pertunangan? Masih diam saja, cepat bertindak. Tiga saudariku, mohon maaf ya. Dia sudah ada yang punya. Segala sesuatu harus tahu siapa yang lebih dulu kan. Benar, mencintai seseorang adalah membuatnya bahagia. Hanya jika kalian melepaskannya, Kak Xiao baru bisa bahagia. Para dermawan, ada pengorbanan.
baru ada hasil. Cinta tidak pernah mengenal siapa yang lebih dulu. Pria yang kucari seumur hidupku. Aku tidak akan menyerah. Kenapa kami yang harus melepaskannya? Bukan kalian. Kenapa bisa begini? Bagian mana dariku yang kalian suka? Ah, para wanita cantik, jangan khawatir, jalan ke depan tidak ada teman. Bukankah lebih baik kalian melihat ke depan? Kenapa harus terus menempel padaku? Tidak apa-apa. Kami tidak keberatan. Tapi aku keberatan. Kalian. Kalian jangan memaksaku. Jika tidak membatalkan pertunangan, aku akan mati di depan kalian. Ah, jangan mendekat. Situasi sudah di luar kendali kita. Menurutku sekarang kita harus mengesampingkan prestasi. Pikirkan cara untuk menenangkan emosi Liu Fan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak membatalkan pertunangan, Lin Fan mungkin benar-benar akan bunuh diri. Dia masih punya 2 tunangan yang belum ditemukan. Kita bisa menggunakan ini sebagai titik potong. Aku hitung mundur 3. Jika tidak membatalkan pertunangan, jangan salahkan aku kejam. 3, 2, 1, tunggu. Kami ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan pada kalian. Lin Fan, jangan terburu-buru. Kami tidak ingin membatalkan pertunangan. Kami juga punya alasan yang tidak bisa dikatakan. Benar, Lin Fan, bagaimanapun juga. Tunggu kami jelaskan dulu baru buat keputusan. Jangan coba-coba membodohiku. Tidak setuju, batal. Semua tidak bisa dibicarakan. Xiao Lin Fan, kau terlalu menindas. Kau hanya pilih kasih pada 2 tunangan yang belum ditemukan itu. Istri. Lin Fan, perbuatanmu ini sungguh tidak adil. Bagaimana kami tahu, setelah kami setuju membatalkan pertunangan, apakah kau akan mencari 2 orang itu untuk hidup bersama? Apakah kalian melihatku seperti orang seperti itu? Mulut pria, hantu penipu. Bagaimana kami tahu apakah kau benar? Jika 2 orang itu ada di sini hari ini, jika kau minta batal, maka kami juga pasrah. Tapi jika kau berbalik dan menjalin hubungan dengan mereka, bukankah kami sangat rugi? Aduh, aku benar-benar hanya ingin membatalkan pertunangan. Kakak seperguruan, karena sudah begini, bagaimana kalau kita sama-sama mengalah? Saudari seperguruan, bahkan kau mengkhianatiku. Bukan begitu kakak seperguruan, aku hanya berpikir, jika terus menguras tenaga begini tidak ada gunanya. Lebih baik cari 2 tunanganmu yang tersisa dulu, lalu kita buat keputusan bersama. Tapi bukankah kalian bilang, menggunakan segala cara tetap tidak bisa menemukan 2 orang itu? Aku tiba-tiba teringat, mungkin bisa menggunakan pusaka kuil King Yun untuk mencari. Benarkah ini? Kakak seperguruan, apakah ingat ada pusaka bernama Cermin Haotian? Sepertinya pernah dengar dari guru. Terbatas oleh tingkat kekuatanku, mata surgawiku tidak bisa melihat beberapa takdir yang ditutupi oleh kultivator tingkat tinggi. Jadi jika ada cermin Haotian untuk membantu, tidak akan jadi masalah. Di mana cermin Haotian sekarang? Cermin Haotian adalah pusaka penjaga kuil Qingyun, selalu disimpan di dalam kuil. Tunggu apa lagi? Cepat pergi. Putraku, kau mati dengan mengenaskan. Xiao Lin Fan, aku pasti akan membuatmu membayar dengan nyawa. Ketua-ketua sekte, Xiao Lin Fan itu kejam. Kami bukan lawannya. Mohon ketua sekte mengampuni nyawa kami. Benar, ketua sekte. Xiao Lin Fan terlalu menindas. Dia memanfaatkan Anda yang sedang berkultivasi untuk menerobos masuk. Kami sesaat lengah dan menyebabkan bencana besar. Aku diam. Kalian 2 orang tidak berguna. Aku menyuruh kalian melindungi Tuan Muda Sekte. Beginikah cara kalian melindunginya? Untuk apa aku menyimpan kalian? Sekarang aku sedang berada dalam masa penting kultivasi. Kalian berdua, pergi bantu aku cari tahu dengan teliti informasi tentang anak itu. Baiklah. Tempat ini sangat indah ya. Iya, sangat bagus. Coba lihat. Hahaha. Hei, apakah pria ini pemandu wisata? Di sekelilingnya banyak wanita cantik kelas atas. Bodoh. Bagaimana mungkin dia pemandu wisata? Coba kau lihat tatapan wanita-wanita cantik itu padanya. Jelas-jelas tidak biasa. Wah, pria ini terlalu hebat. Bisa mengelola ke-7 pacarnya ini. Bahkan tidak ada pertikaian. Benar. Ini baru master manajemen yang sesungguhnya. Hebat.
Kakak seperguruan, mereka sedang memuji Mulho. Kalau begitu aku harus benar-benar berterima kasih pada mereka. Sudah sampai, sudah sampai. Tahan sebentar, Hem. Menurut peringatan, pria yang memimpin itu seharusnya adalah Xiao Linfan yang dicari ketua sekte. Kekuatan orang ini memang tidak bisa ditebak, Hem. Bahkan aku pun tidak bisa memastikan kekuatan aslinya. Kak Lu, lalu apakah kita akan bertindak nanti? Tunggu instruksi selanjutnya. Kita bersembunyi di sekte Shisha dengan identitas pelindung. Sudah sekian lama. Akhirnya menunggu sampai iblis tua itu berkultivasi. Segala sesuatu harus mengutamakan stabilitas. Baik, semuanya ikut arahan Kak Lu. Dan mulai sekarang namamu adalah Kui. Panggil aku Mei, berhati-hati adalah pilihan terbaik. Mengerti Kak Mei? Ayo kita segera menyusulnya. Baik. Master King Yun, lama tidak berjumpa. Aku baru saja pergi sebentar. Anda sudah mengurus kuil ini dengan sangat rapi. Master Jianyu, Anda bercanda. Angin apa yang membawa Anda datang kemari? Aku tidak akan datang jika tidak ada urusan. Hari ini aku ingin mengambil cermin Haotian. Cermin Haotian. Master Jianyu, kenapa tiba-tiba ingin memakai benda itu? Apakah terjadi sesuatu dengan cermin Haotian? Tidak ada masalah besar. Hanya saja aku tidak sengaja merusaknya. Cermin Haotian adalah harta pusaka kuil ini. Bagaimana kalian bisa seceroboh ini? Cepat bawa kemari biar aku periksa. Adik, apakah kuilmu ini bisa diandalkan? Tenang, ini masalah kecil, masih bisa digunakan. Ah, aku benar-benar minta maaf. Ini memang murni kelalaianku. Tidak apa-apa, ini masih bisa digunakan. Kamu pulanglah dulu, aku harus mengurus sesuatu. Adik, apakah ini benar-benar tidak masalah? Aku sangat mengandalkan benda ini. Tidak masalah, hanya saja kita tidak bisa melacak lokasi pasti dari dua tunanganmu itu. Sudah ketemu. Sudah ketemu. Di mana mereka sekarang? Karena cermin Haotian ini rusak, aku hanya bisa melihat perkiraan lokasi mereka. Mereka sekarang berada di kota Wu, ya, di kota Wu. Lalu kenapa kalian tidak menemukan mereka sebelumnya? Inilah hal yang paling aneh. Saat kita menyelidikinya waktu itu, seharusnya tidak ada tempat yang terlewatkan. Tidak mungkin seluruh kota sudah kita periksa. Pasti tidak ada yang lolos dari kita. Kalau begitu aneh. Orangnya di Washeng, tapi tidak ditemukan. Tunggu. Sekte Shisha, Sekte Shisha. Apa yang kalian bicarakan? Lelucon ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Dua tunangan Linfan yang terakhir adalah orang sekte Shisha. Meskipun ini terdengar sedikit tidak masuk akal, tapi hanya ini penjelasannya. Tidak masuk akal. Naskahnya seharusnya memang begini. Coba kalian pikirkan, aku membunuh tuan muda sekte Shisha, memiliki dendam kesumat yang tak termaafkan dengan sekte Squisha. Jika dua orang itu benar-benar orang sekte Shisha, maka pertunangan ini sudah pasti batal. Ini. Keberuntungan akhirnya datang. Tuhan benar-benar membantuku. Tapi saat kita mengacaukan villa sekte Squisha sebelumnya, tidak menemukan orang yang mencurigakan. Sekte Squisha bukan sekte sembarangan. Mereka seharusnya masih punya pangkalan lain. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika orang sekte Shisha benar-benar bersembunyi, benar-benar susah dicari. Kita tidak perlu melakukan apa-apa. Kembali dan istirahatlah dengan baik. Kenapa begitu? Karena kalian. Aku mengerti. Fisik yin misterius Nona Shen dan fisik misteri hati surgawiku. Sekte Shisha pasti sangat menginginkannya, jadi mereka pasti akan datang mencarinya sendiri. Pintar, itu maksudnya. Baiklah, karena semuanya sudah jelas, ayo kita kembali beristirahat.
Bekerja keras seharian penuh membuatku kelelahan. Kak Mei mendengar dari mereka. Sepertinya mereka ingin mencari seseorang di sekte Squisha. Xiao Linfan ini cukup menarik. Siapa tahu bisa membantu rencana kita. Biar aku pergi mengujinya. Tidak perlu. Jika kita bertindak, risikonya terlalu besar. Lebih baik, biarkan prajurit tingkat tinggi iblis tua itu menemaninya bermain. Benar-benar titik terang di tengah kesulitan. Setelah menemukan dua tunangan yang ada di sekte Squisha itu, berhasil membatalkan pertunangan, aku akan punya alasan untuk menekan 7 orang ini, agar mereka juga membatalkan pertunangan. Tuan muda ini pun akan bebas. Kakak seperguruan, kenapa berhenti? Ada tamu datang. Orang dari sekte Shisha datangnya cukup cepat. Karena sudah datang, tampakkan diri kalian. Prajurit berani mati. Seharusnya prajurit tingkat tinggi. Aura membunuh di tubuh mereka lebih kental dari prajurit yang kita temui sebelumnya. Langsung menggunakan teknik pengorbanan darah, sepertinya dalang di balik ini ingin langsung menghabisimu. Nanti suasananya akan sangat kacau, kalian jangan sampai terpencar. Adik seperguruan, prajurit di belakangku serahkan padamu. Baik kakak seperguruan. Hah, Hah. Hahaha. Hah. Jumlahnya terlalu banyak, harus segera menemukan dalangnya. Xiao Linfan ini bisa menghadapi prajurit tingkat tinggi dengan sangat tenang. Bukan hanya itu. Dia sepertinya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Apa? Menghadapi prajurit tingkat tinggi seperti ini, malah belum menggunakan seluruh kemampuannya. Kematian si bodoh Syahunzi itu tak ada ruginya. Kak Mei, apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan kekuatan Xiao Linfan. Jika mengajaknya bergabung, rencana kita pasti akan jauh lebih aman hem. Lagi pula iblis tua Shisha itu jika selesai berkultivasi, kekuatannya kemungkinan besar akan mencapai tahap dashing. Pada saat itu kita akan terlalu pasif. Tapi apakah dia akan setuju? Hembeh. 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 Gawat, kita ketahuan. Cepat pergi. Orang yang mencurigakan. Ketemu kau. Adik seperguruan. Sisanya kuserahkan padamu. Kakak seperguruan mau kemana? Pergi menemui dalang di balik layar hem. Sekarang bagaimana? Padahal kita bersembunyi dengan sangat baik. Bagaimana dia bisa menyadari kita? Entahlah, intinya orang ini sangat aneh. Tempat ini tidak aman untuk kita. Ayo pergi. Kalian berdua, setelah menyerang diam-diam. Mau pergi begitu saja tidak baik kan? Sekarang belum waktunya. Cepat jatuhkan mereka. Tidak semudah itu. Cincin. Bajingan ini langsung menyerang begitu keras. Tidakkah dia tahu cara memperlakukan wanita? Cepat, kau pergi duluan. Tapi, tidak ada tapi-tapian. Cue Jian Niang Tang. Sungguh tak tahu diri. Kakak kelas Hua. Bajingan sekte Shisha ini benar-benar cepat larinya.
Bagaimana? Kalian baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya saja Jiang Ruoxie, Xia Wangqing, dan Yang Chaiwei. Mereka bertiga baru pertama kali mengalami hal ini, sedikit terkejut. Bagaimana? Ketiga wanita cantik ini sekarang seharusnya tahu kan memilih orang yang salah. Jika terus mengikutiku, ancaman seperti ini adalah makanan sehari-hari Leho. Apakah mau mempertimbangkan menandatangani perjanjian batal nikah sekarang? Bermimpilah, Empah. Hei, bukan begitu kakak-kakak. Sebenarnya apa yang kalian sukai dariku? Biar kubah boleh. Aku benar-benar hanya ingin membatalkan pertunangan. Melapor pada ketua sekte, kami sudah menyelidiki kekuatan Xiao Linfan, sekitar di tahap heti. Tahap heti. Pantas saja sangat sombong. Ketua sekte, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku akan segera keluar dari pertapaan, tepat di titik. Momen kunci untuk menerobos ke tahap Dasheng. Kalian berdua tangkapkan fisik yin misterius untukku sekarang. Dan fisik misteri hati surgawi. Ingatlah, tapi jangan melawan Xiao Linfan secara langsung. Sesuai perintah. Xiao Linfan, tunggu aku menerobos ke tahap Dasheng. Akan kucabut jiwa dan pemurnian ragamu untuk membalas dendam kesumat anakku. Kakak seperguruan, kau yakin orang sekte Shesha akan datang malam ini? Jika dugaanku benar, target mereka malam ini adalah kau dan Nona Sen. Kakak seperguruan, lalu maksudmu adalah Kui Shazi ingin memanfaatkan fisik khususku dan Nona Shen, fisik untuk membantunya menerobos dengan cepat. Benar, setelah pertarungan selama ini, Cui Shazi sepertinya sudah cukup memahami kekuatanku. Dia pasti akan mencari cara untuk menerobos dengan cepat, lalu balas dendam kesumatnya. Aku mengerti kakak seperguruan. Kalau begitu malam ini, aku dan Nona Shen akan tidur bersama. Berusaha semaksimal mungkin menjamin keselamatannya, Hem. Aku akan terus mengawasi pergerakan kamar kalian, Hem. Tak kusangka turun gunung akan menghadapi masalah ini. Semoga setelah malam ini, kegilaan ini bisa benar-benar berakhir. Tidak disangka akan semudah ini berhasil. Orang Xiao Linfan itu juga tidak sehebat itu rupanya. Bahkan tidak menyadari boneka darahku. Kukira dia sehebat apa. Kak Lu, ada apa? Apakah ada yang aneh? Jingshu, tidakkah kau merasa semuanya terlalu mudah? Xiao Linfan adalah ahli yang setidaknya berada di tahap heti. Bagaimana mungkin tidak menyadari tipu muslihat kita? Jadi kau pikir ada masalah di baliknya? Kupikir Xiao Linfan memang sengaja. Apa sengaja? Lalu apa tujuannya melakukan ini? Aku juga kurang jelas. Dilihat dari sudut pandang manapun mungkin. Tapi dipikir-pikir lagi rasanya tidak mungkin. Orang ini seringkali bertindak di luar dugaan. Dua wanita cantik, selamat malam. Itu Xiao Linfan. Turunlah. Dia memang sengaja menunggu kita. Jadi kau sengaja membiarkan kami pergi. Sebenarnya apa tujuanmu? Nona cantik, kalau mau bertanya, seharusnya aku yang bertanya padamu kan. Kalian tengah malam membawa pergi kedua temanku. Apa tujuannya? Xiao Linfan, kami menganggapmu orang pintar. Tapi kau malah menganggap kami bodoh. Karena kau sudah tahu tujuan kami. Untuk apa banyak bertanya? Cukup jujur juga.
Kalau begitu aku tidak akan berbelit-belit. Bantu aku cari 2 orang sekte Squisha kalian. Siapa? Satu bernama Ye Jingsu, satu bernama Lu Xianglin. Aku punya hal sangat penting untuk dibicarakan dengan mereka. Kak Lu, kau mengenalnya ya? Bagaimana mungkin? Aku juga ingin bertanya padamu. Lalu sekarang bagaimana? Uji dulu. Lihat apakah bisa jadi sekutu. Membantumu ada keuntungan apa? Jika kalian membantuku, aku bisa mengampuni kalian sekali ini. Kalau kami menolak, Kalau begitu dendam baru dan lama akan kuhitung bersama. Aku tahu, orang yang menyergap kami kemarin adalah kalian berdua. cukup punya prinsip. Bukan tipe orang yang menghalalkan segala cara demi tujuan. Tuan Xiao, aku adalah Lu Xianglin. Dia adalah Ye Jingshu. Apa? Sekarang aku tidak punya waktu untuk bercanda dengan kalian. Yang kukatakan adalah kebenaran. Percaya atau tidak, terserah padamu. Hembeh, baik. Kalau begitu aku percaya pada kalian sekali ini. Jadi apa yang ingin kau bicarakan dengan kami? Batal nikah. Apa? Kak Lu, kenapa aku tidak tahu kalau aku pernah bertunangan dengannya? Jangan tanya aku. Aku juga bingung. Mungkin dia mulai membuat cerita tunangan dari kecil. Cerita murahan tentang pernikahan saja. Lalu apa yang harus dilakukan? Luhan. Sekarang yang terpenting adalah balas dendam. Kebetulan bisa mengikatnya di kereta yang sama. Memang harus Kak Luku. Sudah dipikirkan. Kalau begitu cepat tanda tangan. Setelah kami pertimbangkan dengan matang, menolak mundur. Ah, kenapa? Karena kami berdua bersaudara sekarang punya urusan penting. Urusan apa? Tidak ada waktu berurusan denganmu. Alasan macam apa itu? Bukankah hanya butuh tanda tangan? Tentu saja. Jika kau bisa membantu kami juga bisa mempertimbangkan untuk tanda tangan. Ada apa? Katakan. Bunuh Shoshazi. Balas dendam ke Sumat. Bukankah kalian orang sekte Shueisha? Kenapa ingin membunuh ketua sekte kalian? Menyusup di sekte Shueisha adalah untuk membalaskan dendam orang tuaku. Jadi demi membalas dendam, kalian berdua selama ini menyusup di sekte Shueisha. Untunglah, kenapa guru tidak mengaturku menikah dengan penjahat? Hei tunggu, kenapa aku bahagia? Tujuanku adalah batal nikah. Membantu kalian balas dendam juga boleh, tapi setelah balas dendam, kalian harus berjanji padaku. Segera tanda tangani perjanjian batal nikah, sekaligus membantuku menyelesaikan 7 pembatalan pernikahan. Apa? Kau punya total nilai pertunangan. Kau pria brengsek sekali. Aku juga korban. Ini semua diatur oleh guruku. Sudahlah, jangan bahas ini. Persyaratanku. Kalian setuju tidak? Oke, asalkan kau bisa membantu kami membalas dendam. Satu kata sudah cukup. Kalau begitu ikutlah dengan kami. Iblis tua itu sekarang sedang bermeditasi. Ini saat yang tepat untuk membunuhnya. Siapa yang datang? Pelindung Kui, pelindung Mei. Apa maksud kalian berdua? Ikat pelindung Meimu. Iblis tua, biar ku beritahu. Namaku Lu Xianglin. Dia bernama Ye Jingshu. Ternyata begitu. Pantas saja dulu. Saat membunuh keluarga Ye dan keluarga Lu kalian, jumlah kepalanya tidak pas. Iblis tua, serahkan nyawamu. Hembeh, malah bermimpi menggunakan sihir yang kuajarkan pada kalian untuk melawanku. Sungguh tidak tahu diri. Jangan melawannya secara langsung, cobalah memotong jalur tengahnya. Iblis tua, biarkan kau merasakan kehebatan tinju keluarga Luku, dan rasakan juga kehebatan telapak keluarga Yaku. Hahaha. 2 keluarga kecil yang tidak ternama berani menentangku. Kalau begitu akan kukabulkan keinginan kalian. Sialan, iblis tua ini ternyata menembus tahap deheng. Hembeh, awalnya aku ingin membina kalian dengan baik. Tak disangka kalian malah terburu-buru mengantar nyawa. Akan kukabulkan keinginan kalian. Ini.
Hanya sebelah kaki yang menapaki tahap daceng saja. Di hadapanku kalian tetaplah semut. Berpura-pura. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Ah. Kau juga tahap daceng. Terkejut tidak? Tidak disangkakan. Bajingan. Telapak Shisha. Hei, sihir Shisha. Hei. Jangan buang-buang tenaga. Formasi omong kosongmu itu sudah kuhancurkan. Tuan Dewa. Aku tahu aku salah. Jangan bakar aku. Aku rela jadi budakmu. Terlalu banyak berbuat jahat pasti akan celaka. Prinsip ini seharusnya kau lebih paham dariku. Orang ini benar-benar tidak terkalahkan. Queshazi di hadapannya benar-benar tidak bisa melawan. Kemampuannya sudah kulumpuhkan semua. Sisanya kuserahkan pada kalian. Kalian jangan mendekat. Iblis tua, waktunya bayar utang. Hari ini kami berdua akan menegakkan keadilan. Aduh, akhirnya bisa batal nikah. Benar-benar tidak mudah. Setelah aku membatalkan semua pertunangan, bisa berkelana di mana saja, bebas dan merdeka. Keadaan. Semua sudah tertangani. Xiao Linfan, terima kasih. Kalau bukan karena kau, mungkin dendam keluarga kami seumur hidup takkan bisa terbalas. Budi besar ini kami tidak bisa membalasnya. Kenapa merasa suasananya agak aneh? Jangan-jangan akan ada masalah baru. Tidak apa-apa, saling menguntungkan. Karena kalian sudah berhasil membalas dendam. Kalau begitu cepat tanda tangan batal nikah. Maaf, kami berencana membatalkan janji. Pertunangan ini tidak kami batalkan. Apa? Bagaimana kalian bisa menarik kata-kata kalian? Bukannya janji batal nikah setelah balas dendam. Kami sudah memikirkannya. Karena pertunangan ini ditetapkan oleh tetua, maka sebagai generasi muda, tidak boleh mengabaikan keinginan tetua. Xiao Linfan, benar-benar minta maaf. Kami sungguh tidak ingin membuat tetua kecewa. Omong kosong. Aku bersusah payah membalaskan dendam kalian. Kalian malah begini padaku. Justru karena itulah, kami baru tidak bisa membatalkan pertunangan. Budi besar sebesar ini, kami bersedia menyerahkan diri kami. Benar, kami bersedia merawatmu seumur hidup untuk membalas budi. Bukan, maksudku adalah... Kalian tanda tangan batal nikah. Itu balasan terbaik untukku. Tidak boleh. Kalau begitu kami tidak akan berani menghadapi leluhur. Hanya orang bodoh yang melepaskan pria sebaik dirimu. Kalau kau tidak bilang masih punya 7 tunangan, itu bagus. Karena kau sudah bilang, aku tentu harus bertindak dulu. Biar jadi yang terkuat. Apakah alur cerita ini benar? Kenapa sangat jauh berbeda dari yang kubayangkan? Kakak seperguruan, setelah kami memikirkannya matang-matang, tetap merasa tidak boleh mengabaikan keinginan tetua. Itu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu ya. Kau mau pergi?